Gimana nih Om? Boleh ya teman-teman ya, nggak usah lama-lama kok, tenang aja. Jadi singkat cerita, kalau teman-teman expect aku adalah orang yang wah ceplos-ceplos segala macam, mungkin ada yang beberapa yang pernah ketemu, aku juga orangnya senyum-senyum aja gitu ya. Aku sebenarnya kalau misalkan teman-teman tahu di saat aku SMA atau kuliah, mungkin yang buat udah berumur mungkin 30 ke atas, pasti pernah SMA juga, teman-teman bisa kenal aku sebagai orang yang kalau di kelas tuh paling nilainya paling jelek, mungkin aku angkatanku di sekolah gitu ya. Dan aku emang suka aja macem-macem gitu-gitu, sering diomelin guru segala macem. Cuman apa sih yang bikin aku mau sini? Karena aku jujur, aku ada kepepet di satu kondisi yang mungkin teman-teman gitu ya teman-teman ya. Di angka yang besar tuh maksudku di umur 23 tahun, di saat tahun lalu nih teman-teman, aku dapat hadiah ulang tahun nih di bulan Maret itu. Aku kebetulan ulang tahun Maret gitu ya. Aku dapat hadiah ulang tahun, aku hilang di suatu instrumen investasi sekitar uangku 100 juta. Di saat itu aku lagi ada ambil mobil dan di saat itu pusingnya setengah mati teman-teman. Cuman salah satu alasan kedua aku kenapa mau coba juga karena aku juga tipenya dari dulu tuh suka macem-macem gitu ya. Mungkin kalau kemarin kita tahu ada Pak Udin ya kalau nggak salah itu supir taksi mantan supir taksi bandara di Semarang. Nah kalau aku mantan supir Grab di Jakarta gitu ya. Tapi aku cuma 1 bulan sih di saat itu gitu ya. Nah tapi aku suka jualan jam tangan, handphone, stiker line, format laptop semua aku cobain padahal jurusanku komunikasi saat aku kuliah gitu ya. Tapi teman-teman harus tahu anak-anak yang kuliah di ilmu komunikasi itu nggak semuanya bisa ngomong. Malah karena kita nggak bisa ngomong, mungkin kita belajar gitu ya. Tapi kalau aku sih emang dari dulu sifatnya, apa ya, aku selalu ngerasa aku pede gitu loh. Aku berpikir aku hoki, aku pede. Itu yang mungkin nyebabin aku sampai sekarang ngerasa seperti itu. Nah, itu teman-teman saking suka nyoba-nyoba macam-macam, ya balik lagi suka rugi gitu. Mungkin teman-teman pernah tahu kalau nonton YouTube ada iklan Binoms gitu ya. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu. Aku bahkan pernah nyemplung dari jalan sekitar 15 juta gitu. Karena sifatku itu suka coba-coba. Jadi gagal-gagal ya udah. Tapi coba-coba gitu ya teman-teman ya. Sampai di titik waktu itu aku butuh kerjaan dan aku tanya temanku, dikenalin ada namanya AFC. Singkat cerita, aku pun joinnya pun sampai dibantu gitu ya. Karena aku di titik uang di rekening nggak nyampe 2 juta teman-teman. Jadi kalau teman-teman expect aku dikenalin bisnis lalu join tapi pakai uang dia. Karena aku benar-benar sampai minta tolong ngemis dan aku benar-benar ada bukti CT teman-teman di notesku di HP-ku itu sekitar tanggal 8 bulan 3 aku dikenalin. Aku ada catat semua tuh. Waktu di presentasi aku catat semua teman-teman. Dan yang jelasin aku di saat itu adalah namanya Ko Adi, Tio Adi Santoso, dan kebetulan dia udah jadi Shogun baru 2 hari lalu, apa 1 hari yang lalu gitu ya. Nah, selain dikenalin sama Ko Adi itu, aku juga cetek kebetulan namanya Jovi, upline-ku di Semarang gitu ya. Jadi upline-ku lumayan jauh di Semarang, cuma kan ya nggak jadi alasan ya teman-teman ya. Sampai di titik akhirnya coba jalanin, nggak nyangka banget pengennya dulu 10 juta per bulan, dikasih berlebih sampai bisa at the end ya puji Tuhan bisa di Samurai periode lalu. Dan tahun ini pengen banget kejar at least minimal banget Shogun tapi pengen ngejar Daimyo atau Bushido sebenarnya gitu ya teman-teman karena dulu motivasinya banyak gitu loh lihat kayaknya dia bisa masa saya nggak bisa mikirnya gitu terus ngeliat anak muda waktu itu Jimmy Drago katanya wah ini samurai termuda rasanya itu pengen tak ambil title ya kasarnya begitu ya teman-teman ya cuma ini kan kayak perlombaan dalam diri sendiri aja nggak harus dijadikan patokan ya puji Tuhan teman-teman gara-gara aku jalanin AFC kurang lebih 10 bulan ini benar-benar jadi income terbesarku selama aku hidup benar-benar segila itu teman-teman. Dulu aku sebagai supir Grab aja pernah cari 1 juta aja susahnya setengah mati. Harus dari 6 pagi sampai 11 malam. Itu Grab dulu. Kalau Grab sekarang kayaknya udah susah teman-teman. Gitu ya. Jadi intinya adalah perubahan-perubahan dari AFC itu banyak banget dampaknya ke aku. Jadi buat teman-teman yang mungkin tahu, wah ada bisnis networking yang bisa merubah orang. Itu benar nggak sih? Ya aku hanya salah satu contoh gitu ya teman-teman singkat cerita, karena aku 10 bulan ini, puji Tuhan, aku juga sampai dikasih kesempatan LOP, thank you buat AFC. Nanti ada partnerku namanya Andreas, kita berdua puji Tuhan udah sampai di titik ambil rumah pertama dan semua itu dari AFC. Senang rasanya teman-teman gitu ya, nggak nyangka juga. Jadi ya ini bisa menjadi patokan teman-teman. Bisa nggak ya 10 bulan ambil? Bisa aja selama teman-teman kerjain selama
serius lah kasarnya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, aku juga bukan orang besar di sini, aku juga masih butiran debu ya, cuman kita masih bertahap, kita belajar terus teman-teman. Aku, Andrea, semua menjadi perwakilan AFC pun kita berusaha menyampaikan nanti versi kita dengan harapan teman-teman ngerti dan teman-teman yang belum gabung siap ambil keputusan dengan pengundang kalian masing-masing. Intinya gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, mungkin kita langsung masuk ke PPT kali ya, biar teman-teman juga nggak usah terlalu kelamaan nih dengar ceritaku. Sorry Andreas, boleh minta tolong ya? Oke. Nah, oke teman-teman. Ini slide udah pada muncul di layar belum ya? Kalau misalkan udah, boleh tolong kasih respon ya teman-teman ya, biar kita enak nih komunikasinya dua arah gitu. Oke, udah ya teman-teman ya. Ini suaraku kecepatan nggak? Boleh kasih responnya nggak? Soalnya ini aku biasa ngomong sehari-hari kayak begini, takutnya kecepatan gitu. Kecepatan ya? Waduh. Oke, oke. Oke, teman-teman. Semoga bisa diterima dengan baik. Aku di sini balik lagi versiku. Nanti untuk lebih lengkap, kalau memang aku ada salah kata, aku sebelumnya akan minta maaf dulu gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang mau aku kenalin gitu ya. Jadi bahasanya kita bukan mau presentasi deh teman-teman. Aku rubah gayaku untuk aku kenalin aja ke teman-teman. Oke, oke. Nah, udah melambat daripada waktu pertama kali ya, minta maaf ya. Tapi ya harusnya lebih bagus lah ya. Nah, jadi gini teman-teman, apa sih rata-rata kendala bisnis pada umumnya? Kita ngomong sebagai sudut orang bisnis aja ya teman-teman ya. Jadi kita ngomong bukan untuk sekedar, wah ini ditawarin bisnis network. Bukan teman-teman, tapi kita menawarkan pure sebagai bisnis pada normalnya. Kebetulan kita jalan di bidang network marketing, tapi intinya adalah bisnis. Dan rata-rata teman-teman pasti di sini tuh kita mau kenalin, maksudnya harusnya kita sama-sama sepakat kalau misalkan ada beberapa kendala yang biasanya kalau kita tarik garis benang merahnya itu rata-rata arahnya ke arah sini. Yang pertama adalah modal teman-teman. Sebelum menentukan bisnis kita pasti harus lihat dong ya dari modalnya besar kecil gitu. Nanti baru income lah, nanti nomor dua teman-teman, nomor kesekian lah. Tapi nomor satu adalah kita harus pertimbangan adalah modal gitu ya. Modal segini bisa jadi berapa kasarnya gitu. Tapi ini bukan investasi bodong, ini bukan investasi seperti yang nggak benar, tapi kita harus tahu proyeksinya. Ketika misalkan ada teman kita tawarin kita, Reza, aku ada tawarin nih, aku mau tawarin kamu, kayak misalkan aku ada bisnis modal 20 juta. Kita nggak bisa bilang itu besar kecil, karena sebenarnya buat umurku, sebenarnya kalau kita mau nilai besar kecil atau yang lebih tua, kita bisa anggap ini tergantung perspektif kita. Nah, kebetulan kita cuma mau tawarin ada kita mau jawab satu-satu di antara modal yang pertama, kedua adalah waktu. Karena aku percaya di sini nggak semuanya adalah pengangguran kayak aku ya. Kalau nggak FC pengangguran, mungkin ada yang punya pekerjaan tetap, ada yang punya bisnis pertamanya yang kayak aku singgung tadi. Nah, kalau yang punya pekerjaan, kita mau tawarin ada bisnis yang bisa kalian kerjakan, yang tidak terikat oleh waktu, sehingga kalian bisa kerjakan ini kapanpun dan nggak mau kerjain pun nggak apa-apa gitu ya. Sedangkan kalau yang punya bisnis, kita mau jadikan ini sebagai second bisnis. Aku mau tawarin ke teman-teman adalah second bisnis gitu ya. Bukan bisnis sampingan. Mau dijadikan sampingan atau second bisnis, aku akan prefer ke second bisnis. Gitu ya teman-teman ya. Yang ketiga ada, kita pasti ada beberapa kendala, ada yang pernah coba lalu gagal. Dan selalu gagal untuk lebih parahnya. Nah teman-teman, kita harus tahu, tidak semuanya akan selamanya seperti itu gitu ya. Karena ya balik lagi, namanya gagal itu kadang lebih baik dibanding nggak pernah coba. Setuju nggak sih teman-teman? Gitu ya. Jadi ketika gagal, sebenarnya sisi positif yang bisa kita ambil adalah kita pernah coba. Makanya kita gagal. Kalau nggak pernah coba, ya nggak pernah gagal. Bagaimana kita mau pukul rata bahwa susah lah itu bisnis, susah lah itu bisnis. Buktinya di AFC sendiri banyak banget ya teman-teman ya. Yang apa ya, make money puluhan juta, ratusan juta. Teman-teman bisa nilai sendiri lewat marketing plan-nya nanti dibantu sama Andreas. Yang keempat adalah pengalaman. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa, aduh, susahlah bisnis, nggak punya pengalaman. Betul, teman-teman. Semua pasti pada awalnya akan seperti itu. Dan tapi, teman-teman, di sini kita mau kasih tahu bahwa pengalaman itu bisa kalian dapetin di sini tanpa harus benar-benar ngulang dari nol. Atau misalkan teman-teman ngerasa, aduh susah lah nanti nggak ada yang bantuin. Justru di sini kita mau tawarin teman-teman ada satu bisnis yang bisa kita sharingkan ke kalian khususnya dan ke teman-teman di luar sana yang mungkin belum ikut Zoom
untuk dapat pengalaman pertamanya di sini, ya, dan jadi di sini, kasarnya gitu ya. Maaf ya teman-teman, rada grogi nih. Yang kelima adalah, aduh, susahlah bisnis pandemi, karena kita tahu banyak bisnis, termasuk mamaku teman-teman. Mamaku itu catering, itu juga kena efek dari pandemi ini. F&B atau bisnis non F&B itu banyak banget yang kena dampak. Nah, kita mau kasih tahu ke teman-teman bahwa kita punya bisnis yang bisa dibilang pandemi ini malah makin naik teman-teman, gitu loh. Mau nggak sih kira-kira kalau misalkan kita pertama modalnya oke lah, untuk bisnis termasuk kecil banget pasti. Waktu bisa dikerjakan kapanpun. Kalau yang selalu gagal dan tanpa pengalaman atau mungkin terhalang oleh ini, kita bisa bantu. Pasti ada orang yang siap bantu kita selama kita mau belajar. Dan khususnya karena kondisi pandemi ini banyak sekali yang susah, dan teman-temanku yang kerja, rata-rata ada yang kena cut, baik dari gajinya apa gimana, kita mau tawarin suatu bisnis yang bisa kasih kalian tanpa kena efek semua ini sama sekali. Gitu. Teman-teman mau nggak sih? Kalau misalkan mau, boleh dong kasih responnya, tolong di chat. Saya kita mau bahas bisnis teman-teman, kita harus apa ya, hype-nya harus dapat nih teman-teman. Kita mau dapat duit, gak boleh males gitu ya. Apalagi duitnya gede banget nih teman-teman, gitu ya. Oh, pada mau ya? Oke, lanjut Andreas. Nah, bidang apa sih teman-teman? Kadang penasaran juga ya. Aduh, bisnis apa nih? Katanya pandemi nggak ngefek segala macam gitu ya. Emang ada ya bisnis yang itu? Nah, kebetulan kita jalan di bidang farmasi, dan teman-teman harus tahu ya. Mungkin teman-teman ada yang main saham apa gimana, farmasi naik gila-gilaan. Karena apa? Orang semakin care terhadap kesehatan gitu ya. Apalagi di umurku teman-teman. Mungkin teman-teman ini ada yang ngerasa yang seumuranku atau mungkin underku yang umur 23 ke bawah atau 25 ke bawah. Aduh, boro-boro kesehatan, duit dulu aja deh. Gue lebih rela sakit tapi dapat duit. Gue nggak apa-apa kena COVID tapi gue dapat duit. Nggak, kadang malah begitu teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang seumuranku atau lebih, teman-teman kita harus tahu, kita harus melek, kita harus cek namanya tren pasar gitu loh. Tren pasar sekarang adalah bisnis farmasi. Farmasi naik gila-gilaan. Yang buat main saham pasti tahu banget. Saham Kimia Farma melejit teman-teman. Banyak banget teman-temanku yang untung gila-gilaan dari sana karena kita tahu, oh bisnis farmasi itu gila sekali gitu loh. Dan bahkan karena pandemi ini bahkan sampai naik 30% teman-teman. Dan ini semua berita bisa kalian cari sendiri gitu ya. Jadi kita mau kasih tahu ini ada bisnis, waduh, di bidang farmasi. Nah, gitu. Teman-teman jangan berpikir terlalu banyak ya, kayak aduh nggak tahu nih jual kemana atau lepas kemana. Jangan berpikir gitu teman-teman. Aku umur 23 gitu loh. Aku aja udah mulai melek teman-teman, ngeri juga. Beberapa temanku ada yang pernah COVID dan di situ pusingnya setengah mati. Aku aja konsum semua produkku segala macam karena tujuannya aku percaya nih produkku bisa bantu gini. Nah, teman-teman nanti bisa dengerin sampai akhir, dan teman-teman, oh sorry, suaranya putus-putus nggak? Suaranya putus-putus nggak teman-teman? Oh oke, okay. Sekarang udah mending belum? Udah mulai lancar belum? Mending ya? Tapi masih bisa diterima kan ya? Gitu. Oh udah mulai lancar nih. Waduh, kayak astronot tuh nih, ampun. Oke ya, mendingan ya teman-teman ya. Nanti boleh chat lagi ya. Oke, lanjut Andreas. Nah, ini teman-teman, kita mau bahas lagi ya teman-teman ya. Bagaimana jika yang pertama kita punya bisnis yang modal relatif kecil, ya. Tidak perlu karyawan, nggak perlu ribet-ribet kita pikirin karyawan segala macam. Tidak ada maintenance untuk lebih asiknya nih. Maintenance itu bukannya tupo ya teman-teman. Tupo juga nggak ada di sini gitu ya. Tapi maintenance itu adalah kita memaintain mungkin karyawan kita, maintain apa gitu loh. Segala macam yang perlu di-maintain kita nggak perlu pusing-pusing. Lalu sudah mempunyai sistem yang terintegrasi, diajarin dan dibantu sampai bisa selama emang kita mau belajar. Bukan berarti yang join di sini dan berpikir wah pasti dibantu ya, kita juga cari tahu teman-teman, kadang kan orang nggak sepeka itu ya tahu kurang kita di mana. Bisnis anti pandemi, nah ini ya, ini yang paling terhighlight lah sama aku. Kenapa? Karena pandemi gini aku udah beberapa coba untuk bisnis itu, ini salah satu yang paling menjanjikan dan paling oke banget gitu loh. Meskipun company juga tidak menjanjikan kayak udah tenang aja lu pasti join lalu lu
nanti dapat income sekian-sekian. Dia tidak pernah menjanjikan, teman-teman. Tapi buktinya sudah banyak. Timku juga banyak banget yang dapat puluhan juta, bahkan ratusan juta, kurang dari 1 tahun, gitu ya. Lalu ada produk yang berkualitas. Teman-teman namanya punya bisnis, biasa ada produk. Teman-teman nggak bisa pungkiri, aduh ada produk, males deh. Teman-teman harus tahu, bisnis yang tidak ada produknya, khususnya di network, itu bisa dibilang seperti money game. Itu dari pandanganku, teman-teman. Tapi ketika ada produk yang ternyata berkualitas, yang kita pun bisa pakai, dan kita bisa menjalankan bisnis ini secara gratis, masa teman-teman nggak mau, gitu ya. Terus tidak perlu sewa tempat, atau teman-teman nggak perlu repot-repot mikirin cost yang berlebihan, dan pastinya minim resiko. Karena modal kecil, gitu ya. Dapat produk lagi yang udah jelas, gitu ya. Lalu produk itu harganya udah pasti sama segala macam, jadi teman-teman gak usah khawatir startnya kecil tapi dapatnya besar, mau nggak gitu loh. Jadi kita sebenarnya untuk yang makin ke sini ya teman-teman, kita itu sebisa mungkin puterin cash flow kita sebaik mungkin gitu loh. Kita mau jaga cash flow kita sebaik mungkin. Pasti teman-teman yang mungkin udah kena efek dari pandemi, ya teman-teman pasti ngerti namanya kita harus pelihara cash atau apa. Kita hati-hatilah untuk keluarin uang apa gimana. Kita mau ngajakin teman-teman untuk kita tawarin bisnis yang modalnya super kecil yang nggak mungkin teman-teman nggak punya, tapi teman-teman bisa make money yang luar biasa gitu loh. Jadi ada loh ternyata bisnis yang seperti itu gitu loh teman-teman. Selama kita mau buka mata kita mau melek sama peluang, kita open minded, aku percaya kita semua pasti ada aja jalannya. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut, Andre. Nah, apa sih namanya? Tadi udah sempat kusinggung juga beberapa kali, namanya AFC teman-teman, yaitu Asayama Family Club. Ini adalah salah satu brand farmasi Jepang gitu ya. Next, Andre. Jadi AFC ini sebenarnya kalau dari Jepang sendiri itu udah lama banget teman-teman. Tapi sebelum kita bahas berapa lamanya, teman-teman pasti tahu beberapa brand Jepang yang udah terkenal banget nih di Indonesia khususnya. Ada Toyota, Canon, SK2, Uniqlo, Lexus, gitu-gitu ya teman-teman ya. Kita tahu brand Jepang itu khususnya di suplemen teknologi itu udah kayak, wah bagus banget deh gitu ya teman-teman. Kita nggak bisa pungkiri, bukan kita nggak cinta produk Indonesia, bukan gitu loh. Kita juga harus sedikit realistis bahwa memang Jepang tuh bagus teman-teman gitu ya. Next Andre. Nah, udah berdiri berapa lama sih? Apakah ini masih bisnis baru? Sebenarnya kalau di Jepang ini merupakan perusahaan farmasi teman-teman tertua dan terbesar di Jepang, sudah 52 tahun di tahun ini gitu ya. Kalau tahun lalu kan kita presentasinya bisa 51 tahun gitu ya teman-teman ya. Dan teman-teman harus tahu perusahaan kita sudah masuk di bursa saham Jepang. Jadi teman-teman itu nggak usah khawatir untuk wah nanti perusahaannya kolaps nggak apa gimana. Teman-teman harus tahu kita besar sebagai farmasi, bukan sebagai bisnis network untuk di Jepang sebagai pusatnya. Dan kita terdaftar di bursa tersebut sebagai farmasi teman-teman. Gitu ya. PowerPoint tidak keluar share screen-nya. Teman-teman pada nggak keluar nggak? Soalnya di aku sendiri jujur keluar gitu. Ada ya teman-teman ya, keluar ya. Mungkin boleh di-refresh teman-teman atau keluar masuk lagi ya. Mungkin nanti jadi ada. Next, Andre, silakan. Nah, visinya apa sih teman-teman? Menjadi perusahaan direct selling terbesar, terpercaya di Indonesia, dan menyediakan produk inovasi yang baru yang terbaik dan teruji. Serta dengan bonus yang baik gitu ya. Baik lagi teman-teman, produk bagus, company bagus, bonusnya nggak asik juga nggak enak gitu ya. Dan menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Teman-teman harus tahu, ini aku bukan karena aku di sini. Aku selalu kalau jelasin ke orang, aku super netral teman-teman ya. Jadi buat teman-teman baru, memang aku terdaftar sebagai member AFC. Cuman teman-teman, aku akan cerita sebagai sudut pandangku personal. Di luar aku AFC, jadi tanpa AFC pun harusnya ngomongnya sama. Gitu ya teman-teman ya. Jadi semenjak pandemi ini, khususnya di umurku, atau mungkin di teman-teman juga ngerasain, kita tahu bisnis network itu kadang di sudut pandangnya itu nggak bagus gitu loh teman-teman. Karena itu balik lagi, oknum lama gitu ya. Yang teman-teman member pasti tahu gitu loh. Ah, kalau bisnis network enggak deh, bisnis network enggak gitu loh. Tapi semenjak bulan Maret ke atas, ya teman-teman, aku tuh banyak banget lihat teman-temanku yang nggak mungkin masuk, yang mungkin aku entah dia nggak butuh duit, kayak nggak dari dulu nggak mau, kayak tipe-tipenya yang nggak suka lah, anti sekali. Semua masuk teman-teman, benar-benar masuk itu benar-benar kayak karena dia mau coba. Berarti kan AFC ini mengubah sudut pandang bisnis network itu sendiri gitu loh teman-teman. Paham nggak? Karena kita merupakan ini bisnis yang gila sekali, yang bukan hanya incar uangnya teman-teman gitu loh. Kita bisa diedukasi dengan baik sampai kita pun sebagai member tuh gimana ya,
Orang yang nggak mau masuk pun sampai bisa mau masuk loh teman-teman. Kadang bingung nggak sih sama orang-orang yang anti? Pasti banyak gitu loh, di member-member kita pun yang sebelumnya anti, tapi sekarang mau coba lagi. Karena sudut pandangnya sudah berubah teman-teman. Kita nggak bisa ketinggalan kayak, bisnis ini nggak bisa, bisnis ini. Kalau mau mikir negatif teman-teman, nggak akan ada habisnya. Sama teman-teman kalau mau cari kekuranganku di presentasi ini juga nggak ada habisnya teman-teman. Bener ya? Tapi kan kita berusaha keluarin semaksimal mungkin. Teman-teman pun yang member yang lagi di lapangan pun itu tahu bisnis ini tidak gampang tapi worth it sekali teman-teman, gila sekali, dan semakin banyak orang yang terbuka sama kita khususnya di AFC ini gitu ya teman-teman ya. Next Andre. Jadi ini visi misinya sudah terrealisasi sih kasarnya bahasa aku ya, karena berasa banget teman-teman. Mungkin bisa dilihat lah teman-teman semua yang mungkin aduh ini kayaknya nggak mungkin join, join. Temanku aja yang bilang dari awal susah lah gini-gini produknya gini-gini, aduh ternyata gabung juga malah lancar banget teman-teman ya, karena puji Tuhan company ada support system yang baik gitu ya. Dan tempatnya sendiri kita ada di Shizuoka, Jakarta, Surabaya, dan Medan gitu ya teman-teman ya. Kita udah ada di 4 tempat ini, dan kebetulan yang di Indonesia di Jakarta, Surabaya, Medan semuanya sudah beli punya gitu teman-teman. Jadi kita bukan sewa teman-teman, tapi kita, menurut aku ya, personal aku melihat sebagai ini bukti komitmen. Dan sekarang lagi mau bangun di Bandung teman-teman ya. Jadi teman-teman di Bandung tolong ditunggu ya, dan AFC pasti akan kembangin yang lebih besar lagi gitu ya. Next. Nah, ini founder kita. Pertama namanya Pak Ernest Prayuda gitu ya. Next, yang kedua, founder kedua kita adalah eh, Pak Michael Tampi gitu ya. Ini banyak terkenal banget nih teman-teman. Sampai kadang aku kalau ikut Zoom ya, itu ya aku lihat ibu-ibu tuh ngelihat Pak Michael Tampi itu ganteng gitu ya, kayak wah Pak Michael Tampi gitu ya, ownernya ganteng gitu. Tapi memang hatinya baik teman-teman. Aku sih cowok nggak bilang dia ganteng kayak homo apa gimana, enggak ya teman-teman. Cuma maksudku adalah ngelihatnya itu kayak gimana ya, emang hatinya itu tulus banget teman-teman. Teman-teman harus tahu gitu, kalau ada Zoom yang isinya founder, benar-benar harus ikut gitu ya teman-teman, nggak akan nyesel. Teman-teman tahu founder tuh sampai ada yang bilang adem ya teman-teman ya gitu. Oke, next teman-teman. Next Andreas silakan. Nah, medical expert ini adalah ketua yang membantu teman-teman. Jadi medical expert karena kita jalan di bidang produk yang khususnya di kesehatan, alangkah lebih baiknya kita punya medical expert gitu ya teman-teman ya. Tapi medical expert kita sembarangan nih. Wah, enggak teman-teman. Ini merupakan dosen aktif di UI dan pernah di Unilever, Nestle, WHO, dan kawan-kawan ya teman-teman ya. Gitu. Next. Nah, ini ada nama AFC Care ya teman-teman. Jadi namanya kita berbisnis atau apapun kita terima rezeki, baik AFC-nya pun terima rezeki. AFC ini membuat satu apa ya? Apa ya kita bahasanya? Satu tempat gitu ya bahasa teman-teman untuk dia berbagi sama masyarakat gitu ya. Di mana aja sih gitu ya. Next, coba. Nah, ini ada di Nabire, ada Batu Putih, ada bagi beras dan telur pun juga ada. Dan kemarin mungkin teman-teman tahu Asanti ya, kan dia sebelumnya kena penyakit kalau nggak salah autoimun ya, gitu ya. Dia terbantu, bukan di endorse teman-teman. Lalu ternyata mau bekerja sama, yang aku bahas adalah mau bekerja sama untuk namanya kita berbagi khususnya ke 300 rumah sakit di seluruh Indonesia ya teman-teman, baju APD dan masker kalau nggak salah. Next. Nah, ini juga teman-teman kemarin kita puji Tuhan banget ya teman-teman. Ini kita tingkatin aksi sosial kita lah ya. Jangan semua bisnis, 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 bisnis gitu ya teman-teman ya. Ini ada bentuk pedulinya juga sama Yayasan Senyum. Dia berhasil mengoperasi 20 anak yang terlahir dalam keadaan cacat. Ya kadang teman-teman kalau kita udah terima rezeki ada langkah baiknya kita berbagi lah ya. Nggak harus AFC-nya berbagi, kitanya juga berbagi teman-teman ya. AFC-nya aja contohin untuk berbagi, masa kita enggak ya. Untuk ke depan kita harus lebih berbagi lah gitu. Next. Nah, ini teman-teman pastinya nanya dong, aduh, dari tadi ini kan kita bahas perusahaannya dulu ya teman-teman. Legal nggak sih di Indonesia? Jawabannya legal banget, dan kita sudah terasosiasi di AP2LI teman-teman. Jadi kita pure legal, kita bukan money game, kita bisnis yang sudah aman banget untuk teman-teman mau jalanin. Teman-teman nggak usah khawatir dengan sistem, dengan perusahaan. Bahkan kemarin sempat menjadi perwakilan ya teman-teman masuk Metro TV buat yang tahu ya gitu. Jadi ini saking bagusnya sampai kena panggil gitu teman-teman. Next.
Nah, sekarang kita mau masuk ke produk, teman-teman. Biasa yang kita bahas adalah pertama company, produk, dan nanti marketing plan yang dibantu sama Andreas gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas produk IFC yang teman-teman harus tahu. Kenapa? Gitu. Buat teman-teman yang mau fokus ke bisnis, teman-teman pasti dapat produk. Betul ya? Ketika dapat produk, teman-teman harus tahu bahwa bisnis ini jalan di bidang farmasi. Ada produknya. Produknya bagus apa jelek, company-nya bagus. Produknya jelek kan juga nggak guna gitu ya teman-teman ya. Marketing plan-nya bagus, tapi teman-teman harus tahu gitu ya. Ini ada yang nanya, apa bedanya AP2LI dan APLI? Itu sama-sama badan legal yang ada di Indonesia. Tidak ada bedanya teman-teman ya. Gitu. Next. Untuk produknya ya kita bahas teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, sebelum bahas produk, ini ada gambar beruang. Ya, jadi teman-teman lihat gambar beruang di sebelah kiri, dia lagi sobek ikan ya, ikan salmon. Jadi teman-teman harus tahu, beruang ini, yang kalau kita lihat di layar, harusnya beruang di Jepang, ini menggambarkan bahwa sebenarnya ketika dia konsumsi salmon tersebut, dia itu nggak konsumsi sepenuhnya, makanya dia sobek, teman-teman. Gitu ya. Dia konsumsi apanya sih? Kepala dan plasentanya, teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu plasenta salmon ini emang kasarnya plasentanya salmon itu bagus banget gitu loh teman-teman, gitu ya. Tapi balik lagi nanti ada yang bilang salmon kan nggak punya plasenta, betul. Nanti ada namanya salmon ovari yang mirip banget sama plasenta teman-teman. Tapi orang Jepang sendiri ngasih nama salmon ovari atau selaput telurnya sebagai marine placenta. Itu langsung dari Jepang teman-teman. Dan di samping ada kuil ya, ini kuil sama beruang apa hubungannya? Kalau kuil ini intinya adalah Jepang itu sampai buat kuil untuk menghargai namanya ikan salmon, takut salmonnya marah katanya teman-teman ya. Balik lagi ada sejarah tersendiri dari Jepang langsung. Next. Nah, ini teman-teman harus tahu karena bahan dasar utama kita mengarah ke satu hewan yaitu ikan salmon. Salmon sendiri biasa ada 5 kandungan nutrisi yang sangat dilirik. Pertama, bagian kulit ada kolagen, ovari peptide, milk DNA, telur, dan daging, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ada 5 kandungan yang sangat dilirik dari satu ikan salmon aja teman-teman. Nah, nanti produk kita akan jalan di ovari peptide dan milk DNA-nya ya teman-teman. Next. Nah, ini produk yang mau kita kenalin yang pertama, yaitu namanya Utsukushi teman-teman. Jadi Utsukushi ini, sambil next saja Andri nggak apa-apa. Utsukushi ini artinya cantik teman-teman ya. Jadi kadang kalau teman-teman nanya, Utsukushi ini benar nggak tulisannya gini gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatiin box dan saset beda, itu bukan ada tambahan H dan I-nya, itu bukan karena kita mau ganti nama karena personal apa gimana dari AFC-nya. Tapi dari pihak BPOM sendiri melarang penggunaan nama yang ada arti tertentunya karena Utsukushi kan artinya cantik. Nah, ya udah akhirnya dari AFC sendiri ditambahin H dan I supaya oke, gitu ya teman-teman ya, supaya akhirnya kita tetap bisa memasarkan dengan nama Utsukushi. Nah, bahan dasar di sini adalah DNA salmon ya teman-teman. Dan salmonnya bukan sembarang salmon, tapi Oncorhynchus keta salmon yang hanya ada di Laut Utara Hokkaido. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini Utsukushi ini berpegang sama salmon DNA tadi gitu. Next. Nah, ini bahan dasarnya teman-teman. Ada salmon DNA, Takara kombu, dan lain-lain yang teman-teman bisa nanti cek sendiri ke pengundang karena AFC sendiri sudah memberi penjelasan satu persatu dari gunanya fungsi tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Jadi secara fungsi ini banyak banget, cuma biasa orang pakai Utsukushi ini lebih ke kecantikan, ada paten untuk tumor dan kanker, naikin imunitas, dan yang terakhir untuk hepatitis C ya teman-teman. Nanti untuk brosur atau gimana pengundang bisa pasti kasih ke kalian masing-masing gitu. Next. Nah, ini ada Japanese rice yang di bawah ya teman-teman yang di kotak merah ya. Ini kayak Jepang itu lagi kayak apa ya, melakukan perayaan gitu loh. Karena ada ajaib banget nih, ada dari dried salmon sperm ini yang sampai dipuja-puja di Jepang teman-teman. Ini kayak gerakan baru lah dan sampai akhirnya peneliti-peneliti di Jepang itu sampai kayak wah bagus banget nih, bagus banget gitu, sampai buat kayak sejenis perayaannya gitu lah teman-teman, kayak menyembah lah bahasanya gitu ya teman-teman ya. Next. Karena mungkin mereka yang ngerti nih teman-teman, kenapa sampai disembah segala macam, pasti ada sangkut pautnya dengan bagus apa enggak. Sampai disembah sih harusnya bagus banget teman-teman gitu ya. Dan kita sekarang mau masuk ke produk kedua, yaitu yang SOP dan Subarashi teman-teman ya.
SOP adalah salmon ovary peptide yang tadi selaput telur salmon. Tadi kan ada salmon ovary dan milk DNA. Nah, milk DNA dipakai usukusi dan salmon ovary peptide masuk ke SOP dan subarasi tersebut. Nah, salmon ovary peptide tersebut dinamai oleh orang Jepangnya langsung, penelitinya, yaitu namanya marine placenta. Gitu ya teman-teman ya. Cuman apakah placenta ini aman untuk kita konsumsi? Karena ada di peraturan BPOM tahun 2004 yang melarang untuk menggunakan khususnya plasenta manusia. Gitu ya teman-teman ya. Karena dianggap barbar, haram, dan pastinya ilegal di Indonesia khususnya teman-teman. Nah, tapi apakah produk kita aman? Marine salmon tersebut kan nggak punya plasenta. Tadi udah sempat kusinggung, salmon ovary peptide-nya itu ternyata kalau di situ mirip plasenta. Makanya dari Jepang sendiri menyebut salmon ovary tersebut dengan marine placenta. Gitu ya teman-teman ya. Next. Nah, ini produk pertama teman-teman, yaitu SOP 100 ya teman-teman. Buat yang tahu AFC pasti tahu inilah gitu ya teman-teman. Ini produk yang gila banget. Nah, sekarang kita mau lihat nih kandungannya. Sebelum nanti kita bahas ke subarasi ya teman-teman. Jadi SOP 100 itu intinya aja, nggak apa-apa slide-nya ke yang tadi, perbandingan. Nah, SOP 100 itu salmon ovary peptide 100 mg. Maksudnya itu gitu. Nanti kita akan upgrade dengan versi yang lebih baru, supaya teman-teman dapat benefit yang jauh lebih besar gitu ya teman-teman. Dan ini teman-teman bisa lihat langsung ada perbandingan antara salmon ovary peptide yang kita pakai dengan plasenta manusia dengan plasenta rusa. Secara isinya bisa dicek sendiri, kita rata-rata lebih bagus gitu teman-teman ya. Ini emang suatu gebrakan baru dari Jepang teman-teman bisa menemukan ini. Next. Nah, ini ya teman-teman ya tadi ya, salmon ovary peptide atau nama lainnya yang dikasih nama dengan marine placenta itu juga dari ikan yang sama, Oncorhynchus kata salmon yang tadi ya teman-teman ya. Gitu. Next. Nah, ini ada bahan dasarnya juga teman-teman. Nggak hanya salmon ovary peptide juga, ada antioksidannya, fish collagen macam-macam, nanti bisa dicek lagi ke pengundang biar nanti dikasih lihat langsung aja. Next. Nah, ini teman-teman. Ini ya, aku juga ada barangnya nih. Mungkin teman-teman yang melihat videoku ini barangnya aku juga konsumsi. Jadi SOP Subarasi adalah pembaharuan atau versi lebih bagusnya atau hasil SOP 100 yang di-upgrade, teman-teman. Oke. Jadi buat yang ketinggalan SOP 100, ambilnya Subarasi aja, teman-teman. Kenapa? Karena ini versi lebih pembaharuannya, lebih bagus, bahkan lebih banyak fungsi-fungsinya gitu. Next. Nah, ini ada produk triple peptide pertama di Jepang, teman-teman. Ya, jadi selain marine placenta, ada sarden peptide dan fruit flow atau vegan peptide gitu ya, teman-teman ya. Ada ingredients yang lain, tapi teman-teman harus tahu kalau SOP tadi 100, yang ini bisa dibilang 150. Teman-teman bisa kebayang nggak gitu loh. Dengan harga yang mirip banget, cuma nambah sedikit banget, teman-teman bisa hemat, malah aku hitung, bisa hemat lebih dari 14 saset SOP 100. Kurang lebih 14 lah gitu. Karena bisa dikaliin satu box isi 28 teman-teman ya. Jadi kalau SOP 100, 100 kali 28 2.800 kasarnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini wah lebih tinggi teman-teman. Next. Nah, ini Subarasi merupakan sejarah di AFC Jepang gitu ya teman-teman. Selama 51 tahun dan akan menjadi 52 tahun, tidak pernah bekerja sama dengan negara lain untuk pembuatan produk. Jadi Jepang ini benar-benar pemilih, singkat cerita. Pemilih itu dalam arti apa? Dia itu nggak mau sembarang untuk bekerja sama dengan negara lain. Mungkin dari pihak Jepangnya, kalau dari aku personal, ngerasa kayak, wah emang kita udah yang the best gitu loh, ngapain kita harus kerja sama yang lain. Tapi Subarasi ini merupakan kerjasama pertama teman-teman untuk Indonesia. Kenapa? Karena Jepang mau mendengarkan suara Indonesia teman-teman. Dari founder-foundernya bisa kasih suara dan akhirnya Jepang itu merespon dengan baik. Muncullah Subarasi. Makanya produk kita teman-teman nggak bisa cek di luar negeri gitu ya. Kenapa? Karena produk kita hanya dibuat untuk Indonesia berdasarkan pasar di Indonesia teman-teman ya. SOP 100 saja udah meledak banget di Indonesia. Subarasi juga lebih gila lagi, teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau untuk yang di luar negeri bisa cari ke Indonesia ya, teman-teman ya. Khususnya Subarasi, SOP 100, Utsukushi gitu ya, teman-teman ya. Nah, hal ini dilakukan karena salah satu ingredients dari Subarasi memenangkan penghargaan sebagai one of the most innovative product of the year.
Gitu ya teman-teman ya. Dan juga meraih the first European Food Safety Authority approved natural cardioprotective functional ingredients, gitu ya teman-teman. Jadi emang ini bahan dasarnya segila itu teman-teman. Kadang ngelihatnya cuma sebox ya, apalagi yang seumuranku kadang anggapnya aduh barang apa lagi gitu ya. Tapi teman-teman harus tahu produk ini sebagus itu teman-teman. Nanti aku akan cerita dari sudutku ya. Maksudnya kan teman-teman mungkin tahu oh, ini buat orang tua, buat orang tua. Aku akan cerita dari tesniku personal gitu ya. Next. Di Jepang sendiri tidak dijual ya di sana ya teman-teman. Jadi hanya untuk Indonesia, hanya diproduksi untuk Indonesia gitu. Tapi semua di packaging di Jepang gitu ya. Nah ini bahannya teman-teman ya. Ada marine placenta, sardine peptide, fruit flow dan kawan-kawan. Teman-teman juga bisa cek nanti untuk lebih detailnya ke sana gitu ya ke pengundang. Nanti bisa dikasih gambarnya juga dan itu udah ada. Aku udah pernah terima. Next. Nah teman-teman, kita punya beberapa sertifikat. Yang pertama organik, bebas hormon dan GMO, dan sertifikat free sales. Jadi teman-teman kadang takut ya, mungkin dari member sendiri kadang ngerasa, boleh nggak sih konsumsi ini lebih dari 1 sehari, gitu ya. Boleh nggak sih konsumsi ini lebih dari 2 sehari? Singkat cerita, aku pernah konsumsi ini 10 saset sehari di umurku, teman-teman. Ya, apakah ada efek samping? Jawabannya biasa aja, teman-teman. Karena ini bisa dibilang tidak bisa overdosis, kasarnya gitu. Nanti aku akan jelasin lagi, ada beberapa sertifikat lagi seperti bebas kimia dan kawan-kawan. Cuma teman-teman gak usah khawatir, ini organik, jadi ini aman total ya teman-teman ya. Next. Nah, ini ada beberapa sertifikat yang lain ya teman-teman, cuma akan kusimpulkan di next slide-nya. Next. Nah ini, setiap produk dari AFC mendapatkan sertifikat bebas antibiotik, bebas pestisida, logam berat, kimia berbahaya khususnya, hormon yang bisa memicu macam-macam, dan bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Nanti katanya Pak Niko, slide akan diperbaharui lagi dengan diperbanyak sertifikatnya ya. Dan yang pasti ini halal, gitu ya teman-teman, dan pastinya memiliki izin BPOM dari Indonesia maupun di Jepang. Jadi di Indonesia itu ada BPOM dan di Jepang sendiri ada BPOM. Gitu ya teman-teman ya. Next. Nanti aku akan jawab beberapa pertanyaan. Nah, ini teman-teman, jadi bisa dibaca yang judulnya aja, World's Only Salmon Placenta Taps into Asia Halal Anti-Aging Market. Yang aku tangkap adalah, teman-teman, placenta yang halal, yang masuk dalam kategori anti-aging adalah salmon ini aja, teman-teman. Ya, marine placenta ini. Oke. Dan salmon ini kenapa dipakai untuk Indonesia? Karena setelah diriset dari berbagai macam yang cocok untuk Indonesia, salmon merupakan ingredients yang paling baik untuk dipakai ke Indonesia. Gitu ya teman-teman. Next. Jadi halal tuh macam-macam teman-teman, ini singkat cerita aja ya. Halal tuh macam-macam dan beberapa yang diharamkan itu misalkan contoh, aku bukan muslim, tapi yang aku tahu muslim haram dengan misalkan babi. Nah, ada beberapa di luar itu juga yang diharamkan dan kebetulan ini aman, halal ya teman-teman ya. Dan ini letter of authorization adalah bukti kerjasama dengan namanya Mr. Tadashi Eto. Teman-teman bisa cek, di kiri ada 2 orang, di kanan ada 2 orang. Teman-teman cek yang kanan kedua. Ya, itu adalah Mr. Tadashi Eto, penemu marine placenta tersebut. Dan sudah dikontrak untuk hanya bekerja sama dengan pihak AFC saja gitu ya, dan hanya bisa dipakai di produk SOP. Oke teman-teman, jadi kita sudah kontrak dan terikat bahwa marine placenta yang ditemukan itu hanya bisa digunakan oleh AFC, dan produk yang kebetulan hanya eksklusif untuk Indonesia, jadi kita spesial teman-teman gitu ya teman-teman ya. Next. Nah, ini teman-teman, kita menjadi top 2 sales world. Teman-teman bisa kebayang nggak salesnya apa? Teman-teman tahu pasti, bisnis jalan karena produk. Produk laku, muncullah omset. Simple bisnisnya adalah seperti itu. Kalau misalkan produk ini tidak bisa diterima dengan baik, kita tidak akan bisa menjadi namanya top sales, teman-teman. Dan teman-teman harus tahu bocoran aja, eh, omset kita per bulan mencapai 400 bahkan 500 M untuk per bulan. AFC sendiri, ini bukan bisnis barang, ini bisnis AFC sendiri.
bisa menghasilkan omset di Indonesia aja sampai 400 dan 500 M per bulan. Oke, teman-teman. Jadi kebayang ya, ini segila apa produknya gitu. Simpel. Next, Dre. Sorry. Oke. Nah, congratulations best selling product 2020 ya, teman-teman. Kita nomor satu dari 87 perusahaan MLM yang terdaftar di AP2LI. Dan katanya Pak Niko sudah update ke kurang lebih 140. Tapi sementara puji tuannya kita masih nomor satu, teman-teman. Berarti kita topnya kasarnya gitu ya di AP2LI. Jadi teman-teman bisa kebayang ya bisnis ini segila apa, khususnya di AFC, teman-teman. Dari network sendiri bagus, dan produk didukung produk yang bagus, dan akhirnya karena member-member, karena kita semua, ya aku merupakan salah satu bagian karena aku bukan orang manajemen, karena kita semua yang ada di ruangan ini, baik member ataupun non-member, jadi lebih kebayang gitu loh, kita emang sebagus itu ya teman-teman. Next. Nah, ini kita dapat penghargaan ya teman-teman ya. Itu ada Pak Niko di sebelah kiri yang atas ya teman-teman, yang tengah. Lalu ada Pak Ernest, Pak Michael Tampi, dan beberapa leader yang udah besar banget gitu ya teman-teman. Itu kita mendapatkan award di yang tadi teman-teman ya gitu ya. Next. Jadi teman-teman nggak usah khawatir teman-teman. Kita kalau di bidang ini orang tuh udah kenal kita. Jadi teman-teman nggak perlu educate market kayak seperti apa gitu-gitu. Teman-teman mereka semua udah tahu gitu loh. Tinggal dia mau lewat kita apa enggak. Mumpung kita ada kesempatan, dengar duluan, yuk kita ambil bareng-bareng. Dan kebetulan ini udah menjadi rekor muri teman-teman. Kita ada beberapa rekor muri. Yang pertama adalah kita berhasil menerbangkan grand launching AFC sendiri ke cruise dengan sebanyak 1.010 orang. Dan itu terbanyak, teman-teman. Gitu ya. Next. Kita dapat rekor muri juga selanjutnya. Itu yaitu pengimpor suplemen kesehatan melalui pengiriman dengan pesawat terbanyak dalam 1 minggu. Jadi teman-teman, kita tahu ya, barang juga sekarang lagi inden. Itu teman-teman harus tahu, AFC kemarin udah terbangin wah banyak banget pesawat gitu. Yang biasanya pengantaran barang lewat kapal, ini sampai lewat pesawat dan kosnya jauh berlipat-lipat dari kapal. Jadi teman-teman, itu teman-teman harus tahu, AFC juga pasti do the best buat kita, gitu loh teman-teman ya. Dan ini semua wajar gitu loh teman-teman. Bahkan kalau teman-teman baca buku, inden tuh merupakan salah satu bagian yang wajar. Aku dapat referensi dari teman, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu, bahkan orang rela nunggu Subarasi dibanding SOP 100. Kenapa? Karena Subarasi ini segitu bagusnya teman-teman, gitu loh. Dan semua banyak banget yang tahu itu. Dan aku punya tim yang bahkan udahlah nunggu Subarasi aja nggak mau SOP 100. Padahal SOP 100-nya ready. Tapi maunya Subarasi teman-teman. Gimana gitu ya, saking lebih bagusnya. Next. Nah, ini karena dia melihat Indonesia sebagus itu, teman-teman. Teman-teman harus tahu nih, di Jepang, nanti di April 2021 ini, Jepang itu sampai buat research lab gitu, sebesar 124 M di saat itu. Tapi katanya kemarin udah update, jadi kurang lebih 140-an M, teman-teman. Untuk membuat penelitian-penelitian lebih lanjut, untuk bisa buat produk-produk yang jauh lebih bagus dari produk kita sekarang. Bisa kebayang nggak teman-teman, produk sekarang aja bisa sampai 500 M per bulan. Gimana nanti muncul produk-produk bagus lagi, yang lebih gila lagi, pasti, wah teman-teman, ini akan sebesar itu teman-teman, gitu ya. Next. Nah, ini juga kita mengucapin ke Singapura teman-teman, sebagai AFC Singapura nomor satu brand in Unity for 10 consecutive years gitu ya. Jadi dia udah menjadi nomor satu sebanyak 10 tahun secara beruntun teman-teman. Bisa kebayang nggak? AFC Singapura menjadi nomor satu selama 10 tahun beruntun gitu. Dia sampai dapat penghargaan itu saking bagusnya teman-teman. Even bahkan kalau emang kita mau franchise bisnis AFC sendiri teman-teman, itu kalau nggak salah kurang lebih mencapai 10 M bahkan lebih teman-teman. Hanya untuk brand AFC-nya kita pinjem gitu teman-teman. Tapi teman-teman dengan nanti hanya beli produk, teman-teman bisa menjadi partner resmi dari AFC gitu loh teman-teman. Jadi ini sebenarnya murah-murahnya murah sekali teman-teman. Teman-teman harus tahu itu. Kita bisa berpartner dengan bisnis yang sebesar itu. Semua sistem disediakan, tidak perlu sibuk dengan maintenance atau apapun itu. Teman-teman bisa langsung menjalankan bisnis ini, dapat pelatihan,
dan teman-teman bisa belajar bareng-bareng sama kita semua di sini. Gitu ya teman-teman ya. Next. Nah, ini teman-teman. Jadi AFC sendiri udah di beberapa negara, Jepang, Singapura, Cina, Korea, Thailand, dan lain-lain. Dan nilai investasi yang tadi aku sebut 10M itu benar-benar 10M, bahkan lebih teman-teman, gitu loh. Dan ini baru hadir di Indonesia, baru 2 tahun ini, baru mau jalan 2,5, bahkan 3 tahun. Dan kita semua bisa memiliki dengan gratis, teman-teman, gitu loh. AFC di luar sana segila itu. Indonesia udah mulai, wah mantap nih sama AFC. Tapi kita untuk berpartner, orang kadang berpikir, aduh mahal banget ya kalau emang mau berbisnis dengan AFC. Mau pakai brandnya. Brandnya kan udah bagus gitu. Ibarat kita mau franchise, kita cukup beli barang doang teman-teman. Barangnya bisa kepake buat kita lagi, buat kita konsumsi. Ini bagus banget teman-teman. Gitu ya. Dan kita semua yang sudah berpartner ini, ya pastinya happy banget gitu. Banyak member di sini semua yang lagi kebantu teman-teman. Baik dari segi income, dan segi kesehatan. Ya balik lagi, karena company dan produk yang bagus gitu teman-teman. Next. Nah, ini alasan untuk bergabung dengan AFC. Farmasi Jepang ini apa sih, teman-teman? Teman-teman dari semuanya, intinya kita bisa simpulkan. Pertama, perusahaan teman-teman bisa nilai sendiri. Sudah masuk bursa saham Jepang, udah kuat sebagai farmasi, di Indonesia baru 2,5 tahun, teman-teman nggak boleh namanya ketinggalan. Ini baru fresh start, teman-teman. Oke, jadi kita masih bisa masuk ini, main momentumnya segalanya oke banget. Yang kedua adalah produk. Teman-teman, produk itu kita sudah sebagus itu. Kita juga punya paten-paten fungsi tersebut gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa tahu nanti sama pengundang dijelaskan untuk lebih detail. Nggak mungkin kita semua jelasin di sini. Tapi teman-teman harus tahu produk bagus, perusahaan bagus. Tinggal nanti terakhir bonusnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah momentumnya teman-teman gitu ya. Jadi momentumnya sendiri ini lagi bagus banget nih. Tadi kan aku ada pengen cerita ya teman-teman. Bahwa aku akan cerita dari sudut pandangku personal. Jujur, karena aku udah masuk di sini kurang lebih dari Maret sampai sekarang, udah bentar lagi 1 tahun ya, mungkin udah 10 bulan, aku masih ngerasa banget bahwa ini AFC ini momentumnya masih jauh banget. Kenapa? Pertama, AFC mau mengadakan di GBK sebanyak 85.000 member. Itu tidak terjadi di bisnis network manapun, dan kalaupun terjadi itu udah berapa tahun yang lalu, teman-teman. Nggak semua bisa, dan itu akan nanti untuk annual rank reward-nya di tahun ini, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus tahu, kita itu bakal sepecah itu di Indonesia. Ini bakal sebesar itu di Indonesia. Teman-teman harus ambil dari sekarang, gitu lah teman-teman. Nah, nanti soal bonus bisa jelasan sama temanku. Habis ini, biar nggak usah lama-lama, temanku nanti namanya Andreas. Dia juga gila banget, teman-teman. Dalam arti, dia akan lebih pakar sekali soal bonus. Dia akan jelaskan lebih mendetail. Teman-teman bisa tanya langsung ke dia. Dan soal perusahaan produk, kalau teman-teman mau tahu lebih detail, silakan tanya ke pengundang. Dari aku itu aja sih, teman-teman. Semoga bisa diterima dengan baik, teman-teman. Silakan langsung aja ke Andreas. Oke deh. Halo semuanya, selamat malam. Waduh, masih semangat nggak nih guys? Selamat malam. Perkenalkan teman-teman, nama saya Andreas. 24 tahun teman-teman, sama kayak Reza. Reza 23 tahun ya Zaya? Saya 24 tahun Ya. teman-teman. Saya operatornya Reza. Iya. Enggak teman-teman, bercanda. Soalnya lucu ya Reza ya. Andre, next day, next day pasti yang kira-kira membuat saya menjalankan AFC dan menjadikan AFC satu-satunya. Udah Suaranya jelas belum ya? putus-putus. Halo. Masih jelek ya? Halo. Ini udah enggak sih, udah normal. Udah enggak ya kok? Aman? Coba dilanjut lagi aja. Tadi sih
Ini gue ngedenger yang Kangganya juga putus-putus sih. Oke, halo semua. Gimana? Suaranya udah jelas? Jelas, aman. Oke deh. Kalau ini udah jelas ya, aman ya. Oke, aku lanjut ya teman-teman ya. Boleh ya aku cerita dikit ya teman-teman sebelum aku masuk ke slide-nya, sebelum aku masuk ke marketing plan-nya. Eh, kok ini ngulang ya? Oke, udah ya. Oke teman-teman, aku cerita dikit kenapa sih aku bisa melihat bisnis ini dan menjalankan bisnis ini begitu serius banget teman-teman. Jadi intinya gini teman-teman, semua ini sebenarnya dimulai eh, dari ketika umur aku mulai di 19 tahun teman-teman. Bisa dibilang gini teman-teman, aku adalah orang yang lahir dari dari sesuatu impian teman-teman. Apa itu impian itu? Tapi simpelnya gini teman-teman. Di saat umur 19 tahun itu aku punya satu impian, tapi aku nggak pernah bisa gapai impian itu. Apa sih mimpi itu? Suaranya kecil ya. Aduh, susah banget ya. Sorry. Bentar ya. Oke, gimana? Jelas gak? Oke, jadi gini teman-teman, aku ulang aja biar lebih enak. Sorry banget. Aku punya impian waktu itu. Bisa dibilang aku jadi seperti aku yang sekarang itu karena impian aku yang dulu teman-teman. Makanya cerita ini nggak pernah mau aku skip. Eh, aku sempat nanya kemarin ke Paniko, Pak gimana bawain LOP ini enaknya? Boleh nggak saya cerita tentang cerita pengalaman saya dulu? Harus dibawain slide-nya. Justru kata Paniko itu sangat bagus. Lebih baik saya menceritakan pengalaman saya pribadi dulu, karena kalau teman-teman mau mendengar slide ini, sebenarnya slide ini bisa teman-teman cari di website di Starter Kids, kalian bisa download langsung teman-teman. Jadi yang membuat acara LOP ini akan berbeda dari minggu ke minggu, tentu dari hostnya yang membawakan dan mereka punya ceritanya masing-masing. Masih jelek suaranya? Ini udah deket banget nih, mic-nya udah di mulut saya. Sih suaranya bagus Oh, sih paketnya. overall, tapi Sorry kalau masih ya. bisa kedengar gitu loh. Sebentar ya. Udah cakep ya. Udah ada yang bilang udah cakep, ada yang bilang jelek ya. Ya udah saya lanjut aja ya, teman-teman. Intinya saya adalah seseorang yang lahir dari sebuah impian. Kalau teman-teman tahu impian itu apa, impian itu adalah sesuatu yang benar-benar saya inginkan, teman-teman, yang saya harus dapatkan, nggak peduli apapun itu, walaupun keadaan nggak mendukung, saya akan mendapatkan itu. Saya punya satu impian di umur saya 19 tahun, di mana saya tidak menyadari juga, teman-teman. Apa sih itu impian waktu itu. Tapi saya punya satu keinginan yang benar-benar saya pengen banget. Simpelnya, cepatnya saya pengen banget motor 250 cc, teman-teman. Yang harganya tuh nggak mungkin bisa saya capai di umur 19 tahun. Harganya 50 jutaan, teman-teman. Yang dilakukan anak umur 19 tahun, kira-kira apa, teman-teman? Yang saya lakukan simple, sama seperti anak-anak umur 19 tahun pada umumnya. Apa? Minta ke orang tua, teman-teman. Saya minta ke orang tua saya, ya singkat ceritanya maklum saja teman-teman, pada waktu itu mobil keluarga kami hanya Karimun Estilo, teman-teman. Sedangkan saya mau motor yang harganya 50 juta. Intinya karena ini benar-benar impian saya tidak menyerah teman-teman, karena keadaan tidak mendukung, orang tua tidak membelikan, saya nggak menyerah gitu aja. Ya udah deh, ntar aja tunggu kerja beli motornya. Ya udah deh, ntar aja deh tunggu punya income sendiri. Tunggu lulus dulu deh. Saya nggak menyerah teman-teman. Walaupun keadaannya nggak mendukung, tapi karena ini impian, saya benar-benar kerja keras. Apa yang saya lakukan teman-teman? Teman-teman, saya coba jualan pulsa. Teman-teman, saya coba jualan snack. Dan saya nggak melakukan ini 1-2 bulan.
Saya melakukan ini lebih dari 4 bulan, teman-teman. Saya jualan pulsa keliling kelas sama pacar saya jualan snack sama pacar saya, beli snacknya dari pasar anyar kalau Bapak Ibu tahu, teman-teman tahu. Saya beli snacknya, saya packingin ulang snack bal-balan. Wah, saya cari part-time, teman-teman. Saya cari part-time di sebuah escape room. Kalau yang belum tahu escape room itu adalah di mana teman-teman datang ke tempat itu, teman-teman dikunciin, teman-teman harus cari jalan keluarnya. Dan saya jadi pemandunya, teman-teman. Oke? Saya jadi pemandunya di situ, saya digaji, bayangin teman-teman. Saya kerja dari jam 2 siang sampai jam 10 malam, 8 jam kerja. Gajinya cuma 65.000, teman-teman. Jadi sebulan maksimal yang bisa saya dapetin itu 1.100.000 sampai 1.200.000. Kalau lembur, kalau misalnya ada orang yang datang main jam 9, biasanya kan kita closingnya jadi lebih lambat. Kalau tutupnya 1 jam lebih lambat, Anda akan dibayar 10.000. Luar biasa sekali ya. Saya udah kayak sapi kerja di sana, teman-teman. Ya, tapi di saat itu yang saya pikirkan adalah simple banget. Saya cuma berpikir gini, "Wih, gila, hidup gua nih udah paling keren. Hidup saya ini udah paling hebat. Teman-teman saya ini kerjanya masih main, saya udah kerja." Hebat ya. Saya bangga waktu itu. Saya lakuin. Nabung-nabung, jualan pulsa, sebulan bisa dapat 1 juta, teman-teman. Jualan snack bal-balan, sebulan bisa dapat 800.000. Simpelnya dan cepatnya begitu, teman-teman. Sampai akhirnya saya nabung tetap aja nggak kebeli-kebeli. Lama sekali. Saya stres, saya curhat ke pacar saya bilang, "Del, gimana ya? Aku pengen banget motor ini, aku pengen banget motor ini." Mungkin pacar saya ikutan stres, teman-teman. Singkat ceritanya pacar saya langsung bilang kayak gini, "Dre, ya udah aku bantuin kamu kerja. Aku kerja aja ke sini." Karena kan aku juga sering nganterin kamu makanan. Jadi pacar saya ini sering nganterin saya makanan supaya saya nggak jajan, teman-teman. Akhirnya dia bilang, "Ya udah aku bantuin aja kamu kerja. Nanti kalau aku dapat gaji, gajinya buat kamu." Di saat itu saya bilang sebagai lelaki yang luar biasa gagah, saya bilang, "Ya jangan dong Beb, nggak apa-apa kamu bantuin aku kerja aja. Ada kamu kan di sini juga jauh lebih enak." Dia bilang kayak gini habis itu, teman-teman, "Nggak apa-apa, aku bantuin kamu kerja, duitnya buat kamu, aku kan masih dapat duit jajan." Teman-teman, sekali lagi saya jadi cowok yang lumayan hina, teman-teman. Karena ini impian saya nggak bisa tuh kayak berpikir yang lain. Saya cuma bilang waktu itu, "Ya udah Beb, ya udah." Ini teman-teman, impian segala cara hampir saya lakukan buat dapetin motor ini. Terdengar konyol, sekarang saya merasa juga sangat konyol. Untuk sebuah motor 50 juta, saya melakukan semua hal, segala hal, saya kerja banting tulang segila itu. Dan saya merasa ketika saya cerita ini benar-benar memang konyol, teman-teman. Tapi ini kisah nyata saya. Ini yang mengubah hidup saya. Bahkan memutar balik hidup saya 180 derajat, teman-teman. Sampai akhirnya saya dipertemukan sama suatu multi level. Memang AFC ini ada multi level kedua saya, teman-teman. Tapi satu yang saya tahu, teman-teman. Ketika Anda punya impian yang kuat dan bertemu dengan multi level yang tepat, itu adalah life changer, teman-teman. Dan menurut saya, jika MLM sebelumnya aja saya bisa mengubah hidup saya, dan saya juga sudah menjalankan AFC dari bulan Juli 2021 ya, 2020 kemarin, sekarang 2021, teman-teman, saya baru jalanin sekitar 7 bulan, teman-teman. Dan saya bisa menjamin, teman-teman, AFC jauh lebih hebat daripada multi level yang pernah saya tahu. Dari segi produk, dari segi ketegasan perusahaan, dari segi marketing plan, semuanya jauh lebih baik, teman-teman. Makanya nanti saya akan sharing marketing plan yang biasanya Anda dengarkan. Mungkin biasanya kalau prospeknya jauh, Anda kirim YouTube-nya. Cuma kita nggak akan fokus ke sana. Saya akan bahas itu sedikit nanti. Tapi saya mau kasih tahu, teman-teman. Dari tadi kayak saya ceritanya enak, teman-teman. Jangan disia-siakan bebeknya ya. Tenang aja, Ci. Gara-gara AFC, teman-teman, saya bisa melakukan 2 momen terbesar di hidup saya. Gara-gara AFC, Desember 24 Desember lalu, saya baru bisa melamar pacar saya yang rela berkorban itu, teman-teman. Dan saya bisa membeli rumah pertama saya. Memang bukan rumah impian saya, teman-teman. Tapi rumah pertama saya. Dan semuanya itu menggunakan uang AFC, teman-teman. Kalau nggak ada AFC, saya nggak akan bisa beli semuanya.
Iya gitu teman-teman. Tapi di sini yang saya mau kembangkan ke teman-teman semua bukan tentang enaknya doang. Setiap orang cerita MLM enak, 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 untung gede, duit gede. Nggak ada susahnya, bohong teman-teman. Percayalah teman-teman, kalau Anda pernah dengar, kalau Anda pernah ikut WM dengan leader kalian, jika Anda jatuh maka bangkitlah 1 kali lebih banyak. Jangan takut gagal, jangan menyerah, coba lagi. Pasti kita semua sering ya dengar kayak gitu ya. Udah biasa banget ya leader kita ngomong kayak gitu ya. Kata-kata ini sangat bagus teman-teman. Kata-kata ini benar-benar sangat bagus. Saya sangat suka ketika saya disemangati seperti itu. Jadi bisa menjadi pengingat bagi Anda semua ketika Anda semua mengalami masalah. Tapi semuanya akan berbeda ketika Anda yang ngomong seperti itu terkena masalah. Apakah Anda masih bisa ingat kata-kata tersebut? Ketika Anda mengalami kejatuhan omset yang cukup dalam, apakah Anda masih bisa berkata, saya akan bangkit 1 kali lagi? Gak semua orang bisa begitu, teman-teman. Tapi semuanya berbeda, pasti berbeda. Ketika orang yang ngomong seperti itu, orang yang biasanya memotivasi Anda, mengalami hal itu. Teman-teman, saya di sini punya pengalaman pribadi. Di mana menurut saya, kehidupan bisnis itu pasti selalu ada masa percobaannya. Itu sudah pernah saya alami, teman-teman. Memang bukan di AFC. Tapi saya tahu ini akan saya alami ke depannya. Di bisnis MLM, kira-kira apa sih masalahnya? Di tahun pertama udah pasti simple, teman-teman. Kalau teman-teman semua belum pernah menjalankan multi level, recruiting bukanlah hal yang mudah bagi teman-teman semua. Saya yakin recruiting bukan hal yang mudah buat teman-teman semua. Apalagi jika kalian tidak punya impian yang kuat untuk berada di sini, teman-teman. Maka apa yang harus kalian lakukan, teman-teman? Kalian harus benar-benar belajar terus, teman-teman. Belajar terus untuk lebih pede ngomong sama orang. Selalu belajar untuk bagaimana menjadi orang yang supel. Mungkin tadinya Anda sangat, apa yang namanya ya, introvert. Kalian harus belajar jadi orang ekstrovert. Sekarang pilihannya ada di Anda, teman-teman. Bagaimana Anda menyikapinya? Saya menyikapi suatu peristiwa, selalu setiap kejadian yang ada di saya alami, saya akan selalu menyikapinya seperti saya menerapkan apa yang saya omongkan kepada downline saya. Pasti, teman-teman. Barang dari AFC tiba-tiba tersendat karena permintaannya terlalu besar. Saya nggak pernah komplain, teman-teman. Karena saya bilang ke downline saya, jangan komplain. Terima aja, fokus ke solusi. Setiap ada masalah, pasti ada solusi, teman-teman. Anda tinggal lihat nih, lubang mana yang mau Anda lihat. Ketika Anda fokusnya ke masalah, masalahnya akan semakin jelas. Ketika Anda fokusnya ke solusi, solusinya akan semakin jelas, teman-teman, terlihatnya. Nah, saya selalu berusaha menyikapi suatu peristiwa seperti itu, teman-teman. Ujian yang apakah saya bisa membuktikan apa yang saya udah omongkan ke downline saya? Apakah saya bisa membuktikan apa yang sudah saya ajarkan ke downline saya, teman-teman? Saya belajar prospek dari nol, selalu ditolak, ngomong nggak pede. Kalau ngomong sama orang, saya bisa keringetan. Ini kalau teman-teman perhatiin nih, saya udah mulai keringetan, teman-teman. Padahal ngomongnya sama webcam. Ya rasa gugup itu masih terdapat di saya, teman-teman. Saya belajar semuanya dari nol. Kalau saya prospek orang, tampangnya lebih bonafit dikit, aduh keringetannya benar-benar, teman-teman. Saya selalu keringetan, gemeter. Kadang-kadang kalau lagi nunjuk bukunya aja kadang-kadang gemeter, teman-teman. Nulis gemeter. Tapi saya semuanya belajar, teman-teman. Saya lewatin semuanya. Saya belajar untuk menjadi lebih pede lagi. Saya belajar dari semua mentor-mentor saya. Saya jualan rugi 15 juta seminggu juga pernah, teman-teman. Tapi saya berhenti nggak? Ketika ditolak, ketika prospek, saya berhenti nggak? Jaringan saya memang bukan di AFC, teman-teman. Tapi ini saya harap menjadi sesuatu yang bagus buat teman-teman. Jaringan saya pernah hancur, rontok dari ibaratnya omsetnya. Misalnya 10.000 jadi 2.000. Pernah, teman-teman, saya alami dalam sebulan. Gaji 84 juta langsung turun ke 14 juta. Pernah saya alamin, teman-teman. Di MLM sebelumnya, memang di MLM sebelumnya. Cuma, teman-teman, yang saya mau kasih tahu ke kalian, teman-teman. Di sini sekarang kita pikir pakai logika aja.
Gimana Anda bisa bangkit kalau Anda nggak pernah jatuh? Gimana kata-kata bangkit itu muncul kalau kata-kata jatuh itu nggak pernah ada? Orang jatuh karena dia akan bangkit suatu saat nanti. Itu yang harus kalian pegang, teman-teman. Bagaimana Anda bisa membangun tim yang sangat kuat ketika jaringan Anda rontok? Ketika jaringan saya rontok, teman-teman, saya bangun semuanya ulang. Saya bisa naik ke peringkat tertentu karena membangun ulang. Padahal jaringan saya udah rontok, hancur semuanya, teman-teman. Tapi gimana kalian mau membangun jaringan yang kuat kalau di saat jaringan kalian rontok, kalian udah nyerah? Dan yang terakhir, teman-teman, ingat selalu ada dua pilihan ketika kalian mendapatkan suatu masalah. Positif atau negatif. Yang saya alami semua itu dalam 3 tahun saya menjalankan MLM, teman-teman. Dan semua itu yang sudah saya alami dan sudah saya lewati. Makanya di AFC kenapa pergerakan saya lumayan cepat. Ini mungkin karena pengalaman atau kesempatan kedua dari Tuhan. Untuk saya tidak mengulangi kesalahan yang pernah saya alami di perusahaan lama saya. Dan terakhir, teman-teman, sebelum kita masuk ke marketing plan, saya mau kalian semua dengarkan ini baik-baik, teman-teman. Saya punya satu kata-kata yang saya suka pribadi. Palu bisa memecahkan kaca, teman-teman. Palu yang sama juga bisa menguatkan baja. Pertanyaannya, Anda kaca atau baja, teman-teman? Dan Reza, saya sudah memastikan kalau saya itu pasti baja. Karena walaupun kami ditempa ombak berkali-kali, kami akan menjadi semakin kuat, teman-teman. Dan saya berharap kalian semua bisa menjadi seperti ini. Karena AFC itu adalah suatu bisnis yang sangat benar-benar bagus, teman-teman. Saya nggak pernah bilang AFC bisnis gampang. Kalau Anda tidak punya mental yang kuat, nggak akan pernah gampang mau jalanin multi level apapun dengan marketing plan sebagus apapun. Anda pertama harus punya mental yang kuat, teman-teman. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut aja ke marketing plan-nya yang sangat luar biasa ini, teman-teman. Jujur, pertama kali saya diprospek sama Ko Adi. Sama, upline saya sama Reza sama, teman-teman. Ko Adi yang baru 2 hari lalu menjadi Shogun. Luar biasa sekali ya. Waktu itu saya ingat banget, teman-teman. Biasanya orang multi level itu pasti selalu ingat di mana tempat dia di prospek pertama kali. Saya di prospek pertama kali di Abnormal Gading Serpong, teman-teman. Saya bilang, jangan bahas produknya kok. Coba aku mau lihat duitnya aja dulu gimana. Makanya mungkin hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan marketing plan-nya ya, teman-teman ya. Gara-gara saya dari awal lihatnya marketing plan-nya ya. Oke, kita masuk aja langsung ke marketing plan-nya. Oke, teman-teman. Jadi simpelnya di sini gini. Di AFC adalah MLM yang saya tahu ini tidak ada rankingnya, teman-teman. Paket membernya ini sangat simpel sekali. Teman-teman maafin ya, saya akan bercerita menurut versi saya. Memang pengalaman saya mungkin belum sebanyak teman-teman. Cuma dari pengalaman saya yang sebelumnya, saya akan bercerita menggunakan itu, teman-teman. Oke, paket member AFC ini sangat simpel, teman-teman. Pertama, di sini ada paket Ruby. Yang kedua ada paket Safir. Yang ketiga ada paket Diamond. Apa sih bedanya? Bedanya simple banget, teman-teman. Paket Ruby itu satu paket atau isinya 2 box. Teman-teman boleh pilih SOP atau Utsukushi. Terserah teman-teman. Paket Safir itu ada 3 paket, isinya 6 box. Teman-teman juga boleh pilih, teman-teman. Terserah teman-teman. Paket Diamond itu ada 6 paket, itu isinya 12 box. Satu paket isinya 2 box, teman-teman. Oke, simpelnya gitu. Dan apa sih yang membedakan Ruby, Safir, dan Diamond? Jelas income-nya, teman-teman. Kenapa ada perbedaan ini? Karena income-nya seorang Ruby tidak akan bisa sebesar Safir. Income-nya seorang Safir tidak akan bisa sebesar Diamond, teman-teman. Simpelnya seperti itu. Tapi tenang saja, teman-teman. AFC seperti yang saya bilang, berbeda dengan multi level lainnya. Kalau multi level lainnya pada umumnya mengejar teman-teman. Dengan target tas. Kalau enggak ulang. Kalau di AFC ini jauh berbeda, teman-teman. Ketika teman-teman join Ruby, contoh, hari ini saya join di paket Ruby. Satu paket, 2 box. Saya diberikan waktu, tidak ada batas waktu, teman-teman, untuk upgrade ke Safir maupun ke Diamond. Dan itu semuanya bisa di-upgrade secara nyicil dan secara berkala, teman-teman. Luar biasa sekali ya. Untuk anak-anak muda seperti kami, ini sangat membantu, teman-teman. Karena buat anak-anak muda seperti kami, untuk join bisnis langsung 21 juta, itu pasti akan berat. Apalagi kalau belum punya basic multi level sama sekali. Sedangkan di sini,
Di sini untuk upgrade paket membernya, untuk mendapatkan bonus maksimal dan bonus tertingginya, di sini teman-teman cukup jadi yang namanya diamond atau mengeluarkan uang sebesar 21 juta. Dan teman-teman dapat produknya, teman-teman. Beda banget. Saya yakin pasti beda dengan multi level Anda yang pernah Anda lakukan sebelumnya, di mana mengejar suatu income itu dari ranking. Yang mesti punya omset semiliar-miliaran, kalau enggak ada income yang tidak terbuka. Sedangkan di AFC ini cukup jadi diamond, semua income terbuka, semua income maksimal, teman-teman. Bayangin. Makanya waktu dijelasin di sini aja, di sini saya sudah sangat tertarik. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Kalau yang paket member ini udah jelas, saya akan lanjut. Nah, jadi di sini teman-teman, bonus dari AFC ini ada 3, teman-teman. Ada bonus harian, ada bonus tahunan, ada bonus bulanan, ada bonus tahunan, teman-teman. Bonus hariannya itu dibagi lagi jadi 3. Nah, ini yang pertamanya, teman-teman, direct sponsor. Ketika Anda masih menjadi Ruby, teman-teman, setiap Anda merekrut Ruby, Anda akan mendapatkan 300.000. Ketika Anda masih Ruby, teman-teman, merekrut teman Anda join di Safir, Anda akan dapat direct sponsor sebesar 900.000. Ketika Anda masih Ruby dan merekrut Diamond, direct sponsor yang Anda akan dapatkan 1,8 juta. Simpelnya, kalau di Ruby, per Ruby yang Anda rekrut, kalian dapat direct bonus sebesar 300.000. Kalau kalian udah Safir, per Ruby yang kalian rekrut, 450.000. Jadi kalau Safir rekrut Safir, 450.000-nya tinggal dikali 3 aja, teman-teman. Kalau misalnya kalian Safir, kalian rekrut Diamond, 450.000-nya tinggal dikali 6 aja. Karena Diamond itu 6 paket. Oke, saya harap jelas ya teman-teman. Kalau Anda diamond, Anda akan mendapatkan income maksimalnya. Apa itu income maksimal? Lihat ini. Ketika Anda diamond, ketika Anda merekrut seorang Ruby, profit yang akan kalian dapatkan di direct sponsor sebesar 550.000. Ketika Safir, dikali 3 aja. Ketika Diamond, dikali 6 aja teman-teman. 3,3 juta. Perbedaannya cukup jauh, teman-teman. Ketika Anda Ruby, Anda merekrut Ruby, dapatnya 300. Ketika Anda Diamond, Anda merekrut Diamond, dapatnya 550. Ada kurang nolnya. Iya, maaf ya, Pak Eka. Oke, ditambahin aja dikira-kira sendiri. Pokoknya ini juta semua, teman-teman. Dan ini 550 ribu. Oke, seperti yang saya bilang, Ruby-nya tinggal dikali 3 untuk Safir dan kali 6 untuk Diamond. Oke. Oke, berikutnya ini adalah Oh iya, Ibu Eka, maaf. Iya, bonus pass up, teman-teman. Bonus pass up adalah simpelnya seperti ini. Contohnya, Anda masih Ruby, teman-teman. Anda Ruby dan Anda merekrut seorang Diamond. Oke, jadi simpelnya gini. Saya balik dulu ke slide sebelumnya. Oke, misalnya Anda masih Ruby dan Anda merekrut seorang Diamond. Anda akan mendapatkan 1,8 juta. Benar ya, Bapak Ibu? Benar? Oke, sedangkan simpelnya gini, kita bikin simpelnya gini. Perusahaan itu nggak mau tahu, teman-teman. Perusahaan akan mengeluarkan bonus tertinggi dari setiap paketnya. Perusahaan akan ngeluarin 3,3 juta buat setiap paket diamond yang keluar. Simpelnya seperti itu. Jadi ketika kita masih Ruby, kita merekrut seorang diamond, kita mendapatkan hak kita sebesar 1,8 juta. Tapi perusahaan mau keluarinnya 3,3 nih, gimana dong? 1,5 jutanya selisihnya itu akan naik ke diamond terdekat di atas Anda atau biasanya sponsor Anda. Nah, ini contohnya. Misalnya Anda Ruby merekrut diamond, Anda akan mendapatkan 1,8. Kelebihan 1,5-nya akan naik ke sponsor diamond Anda. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, ini bonus ketiga yang dibagikan setiap hari dari AFC. Berikutnya ini adalah bonus pairing. Jadi di AFC ini sistemnya kita binary, teman-teman. Bina kanan, bina kiri. Di mana kaki kita itu cuma bisa 2 kaki aja, teman-teman. Nah, contohnya kayak gini. Satu orang punya 1 kaki kiri, 1 kaki kanan. Satu orang punya 1 kaki kiri, 1 kaki kanan. Oke, jadi contohnya saya contohkan dulu dari diamond. Ketika Anda sudah menjadi diamond, ketika ada 1 kaki kiri dan 1 kaki kanan, Anda akan dibayar 300.000 per paket, teman-teman. Oke, sampai sini paham? Saya lanjut dulu.
Nah, ini dia yang akan saya jelaskan. Bonus pairing diamond maksimal adalah 200 pairing per harinya. 1 sampai 10 paket pertama itu 300.000 per paket. Contohnya gimana? Misal Anda diamond, Anda punya satu kiri, satu kanan, itu hitungannya satu paket, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan bonus pairing sebesar 300.000 sampai 10 paket pertama di hari itu. Kalau ada paket ke-11 gimana Andre? Paket ke-11 Bapak Ibu akan mendapatkan 100.000 per paket sampai paket yang ke-200. Oke? Kalau ada paket yang ke-200, 201 gimana? Akan flashing Bapak Ibu. Tidak akan dihitung. Oke? Limitnya di 200 pairing per hari. Oke, next kita masuk ke Safir. Aduh, nggak enak ya dari gede ke kecil ya. Oke, pairing Safir maksimum adalah 60 pairing per hari Bapak Ibu. 1 sampai 10 paket pertamanya itu 200.000 per paket. Oke, di 11 sampai 60 paket selanjutnya itu adalah 100.000. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Oke. Oke, yang berikutnya adalah bonus pairing Ruby. Ruby adalah maksimum pairingnya 10 pairing per hari. 1 sampai 10 paket pertama ini dihargai 150.000 teman-teman. Bapak Ibu. Pairing ke-11-nya bagaimana? Pairing ke-11-nya akan flashing. Oke? Begitu. Untuk bonus hariannya. Dan bonus-bonus yang saya ceritakan tadi, bonus pairing, bonus direct bonus, dan bonus pass up, ini dibagikan langsung per hari. Maksudnya per hari gimana sih, Dre? Maksudnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu input sekarang, masuknya nanti jam 1 malam. Langsung ditransfer oleh AFC. Bapak Ibu boleh pilih digital pin wallet atau langsung masuk ke rekeningnya. Nanti boleh ditanyain ke pengundang Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini perbedaan bonus pairing. Yang paling menguntungkan sudah sangat jelas Bapak Ibu, tanpa harus saya komunikasikan. Bapak Ibu tahu kalau Bapak Ibu mau menjalankan bisnis ini dengan sangat serius dan menganggap bisnis ini adalah bisnis kedua, second bisnis atau bisnis utama Anda, segeralah bergabung di Diamond Bapak Ibu. Karena kenapa? 300.000 pairing per paketnya dan 200 pasang per hari. Luar biasa sekali teman-teman. Ini potensi penghasilan dari pairing aja 660.000. Ini saya juga pas awalnya sempat bingung apa ada ya orang begini ya. Banyak banget ya. Salah satunya upline saya juga Koardian ya, luar biasa sekali. Ya kalau Safir 200 pairing 200.000 paket per paket, maksimum 60 pairing per hari. Ruby 150.000 per paket, maksimum 10 pasang per hari. Oke. Nah, ini dia teman-teman yang sangat luar biasa di AFC. Your income ini 80% akan AFC kembalikan lewat uang, 20% akan AFC kembalikan lewat produk. Jadi simpelnya gini teman-teman. Kenapa saya bisa bilang AFC ini berbeda dengan multi level yang lainnya? Simpelnya kayak gini. Saya pernah menjalankan multi level di mana setiap bulan saya harus belanja produknya. Kalau saya nggak belanja produknya, gaji saya nggak turun. Saya nggak boleh ikut trip dan segala macamnya. Jadi di sini di AFC satu yang bisa saya jaminkan. Ketika Anda beli 2 box paket Ruby untuk menjadi member, Bapak Ibu tidak akan dipaksa untuk membeli produk lagi. Luar biasa enak ya. Bapak Ibu nggak akan dipaksa untuk membeli produk lagi kecuali Bapak Ibu memang butuh. Kecuali Bapak Ibu yang memang suka mengonsumsi dan merasakan produk AFC ini sangat berguna banget buat tubuh Bapak Ibu. Ini yang luar biasanya teman-teman. Tapi sebagai pengganti tupo dan maintenance-nya di sini, income kita dibagi jadi 2 tipe teman-teman. 80% akan dikembalikan dari AFC lewat uang, lewat wallet, dan 20%-nya itu bisa ditukarkan ke lewat produk. Nah, produk apa aja sih yang bisa ditukarkan? Nah, ini contoh-contohnya teman-teman. Ada Hanamai, ada Lutein Sharp, ada Aura Bright Masker, ada Premium Nano Collagen, ada Food Peeling Max. Ya, dan begitu-begitu teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ke bonus kedua kita. Ini bonus bulanannya, bonus Unilevel. Saya akan bantu jelaskan. Mungkin nanti kalau masih kurang jelas, teman-teman bisa langsung nanya ke pengundang kalian. Saya akan menjelaskan secara cepat saja. Jadi simpelnya begini teman-teman. Di bonus Unilevel di AFC ini akan dibagikan setiap tanggal 1 setiap bulannya. Oke, level 1 dan sampai level 10 dibatasi 10 kedalaman
Bapak Ibu. Level 1 dan level 2 akan diberikan 75.000 per levelnya. Level 3 sampai level 10 akan diberikan bonus 37.500. Maksudnya apa sih? Maksudnya simple Bapak Ibu. Simpelnya seperti ini. Misal, saya rekrut Reza. Reza rekrut si A. A rekrut si B. B rekrut si C. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kedalaman. Reza akan menjadi level 1 saya, A jadi level 2 saya, B level 3 saya, C level 4 saya, dan itu dibatasi sampai 10 kedalaman Bapak Ibu. Oke, sampai sini paham? Tapi untuk kelebarannya ini nggak akan dibatasi teman-teman. Contoh, 600 orang yang di sini saya yang rekrut semua. Level 1 saya semua. Jadi saya punya 600 orang level 1. Intinya begitu teman-teman. Oke, dan di sini teman-teman ada kualifikasinya juga untuk kalian mendapatkan uni level kalian. Sorry. Nah, ketika income konnichiwa kalian, konnichiwa itu adalah pengingat kita untuk melihat websitenya ya teman-teman. Atau biasanya kalau kita habis nginput, setiap tanggal 1 itu dapat konnichiwa. Itu adalah gaji kita per harinya. Oke, konnichiwa kalian kalau kalian dapat 0 sampai 500, kalian itu berhak mendapatkan level 1. Kalau konnichiwa kalian 500 sampai 1 juta, kalian berhak mendapatkan nomor 1, level 1 dan level 2. Kalau di atas 1 juta, kalian berhak mendapatkan sampai level 3. Di atas 3 juta mendapatkan sampai level 6. Di atas 5 juta mendapatkan sampai level 8. Di atas 10 juta mendapatkan sampai level 10. Nah, pertanyaannya berapa lama nih? Apa harus sehari 10 juta? Apa harus sehari 5 juta? Teman-teman, ini dalam waktu 1 bulan. Ketika income kalian mencapai range yang ada di sini, kalian berhak untuk mendapatkan level ini. Oke? Saya next dulu. Nah, ini ketika unilevel duplikasinya sempurna, teman-teman. Oke. Nah, ini yang terakhir, teman-teman, Annual Family Celebration. Di mana ini bukan rankingnya, teman-teman. Tapi lebih ke penghargaan AFC buat kalian karena ibaratnya loyalty fee-nya AFC. Buat para membernya. Karena udah menjalankan bisnis ini dengan jujur dan baik selama 1 tahun. Periodenya 1 Oktober 2020 sampai 25 September 2021. Oke. Nah, ini saya jelaskan apa sih ini Toreda, Ronin, Samurai, Shogun, Daimyo, Bushido, Double Bushido, Triple Bushido. Bedanya apa? Oke, simple banget teman-teman. Di sini ada yang namanya Toreda. Toreda adalah ranking Toreda di mana teman-teman cukup mencapainya dengan 100 pairing. 100 kiri, 100 kanan dalam waktu periode yang sudah ditentukan atau bisa kita sebut 1 tahun kurang 5 hari. Oke, dalam waktu segitu kalau misalnya pairing teman-teman mencapai 100 pairing, teman-teman akan mendapatkan 5 juta rupiah. Oke, begitupun juga dengan Ronin, di mana teman-teman cukup mengumpulkan 500 pairing. 500 kiri, 500 kanan, teman-teman akan mendapatkan annual rank Ronin dan akan mendapatkan reward sebesar 25 juta rupiah. Samurai 1000 pairing, 1000 kiri, 1000 kanan, 75 juta rupiah. Shogun 5.000 pairing, 5.000 kiri, 5.000 kanan, 575 juta rupiah. Daimyo 15.000 pairing dengan total hadiah 1,8 M, luar biasa. Bushido 30.000 pairing dengan total hadiah 3,5 M. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Double Bushido masih coming soon. Triple Bushido juga masih coming soon. Oke teman-teman, ini annual rank-nya mungkin teman-teman mikirnya, aduh gila 100 pairing 1 tahun gimana caranya? 500 pairing gimana caranya? Teman-teman saya yakin pengundang kalian sudah punya modul yang tepat untuk mendapatkan caranya teman-teman. Di season lalu, keren banget ya season. Di periode lalu mungkin saya dan Reza finish di Samurai. Tapi kita bertekad ya Za ya, bertekad season ini untuk mencapai ranking yang lebih besar lagi teman-teman. Oke. Berikutnya, nah ini yang gak kalah asiknya teman-teman. Akan ada trip ke Rusia teman-teman. Periode pengejarannya dari bulan 1 November sampai
tanggal 30 April 2021 teman-teman. Masih ada 4 bulan lagi teman-teman. Sorry, 3,5 bulan. Syaratnya ada 2 teman-teman. Mengumpulkan sponsor 14.400 BV atau simpelnya seperti ini aja teman-teman. Rekrut teman-teman Anda 16 orang dan 16-16-nya menjadi diamond. Anda akan menuju ke Rusia teman-teman. Trip yang sangat luar biasa ya. Kalau kita sering lihat videonya, wah luar biasa sekali ya. Dan syarat yang kedua adalah Anda mempunyai 2 new toreda di periode ini, di periode 1 November sampai 30 April, Anda punya 2 toreda dan ditambah 4.200 BV, teman-teman. Oke, Anda akan mendapatkan 1 tiket ke Rusia, teman-teman. Luar biasa sekali ya AFC ya. Jalan-jalannya mewah banget, teman-teman, ke Rusia. Oke, next. Nah, ini official announcement. Teman-teman dilarang untuk menggunakan nama AFC Life Science di Facebook, di website, dan di Instagram. Oke, teman-teman, jangan menggunakan nama yang mengandung AFC Life Science di Facebook, website, dan Instagram. Next. Ini juga tidak boleh dilakukan, teman-teman. Jangan menjual produk AFC di Shopee, di Tokped, Bukalapak, Elevania, Matahari Mall, dan Blibli. Oke, bukan yang berarti tidak ada di sini, itu boleh dilakukan ya teman-teman. Tetap tidak boleh. Produk AFC tidak akan boleh dijual di marketplace. Kalau kata GM kita, kalau Anda berani tes ilmu, coba saja. Ya, akan langsung disuspend teman-teman ketika kita ketahuan jual di marketplace. Oke? Nah, ini dia yang luar biasanya juga yang akan Anda dapatkan sesuai ranking pelaku undercutting apabila Anda membantu perusahaan menangkap pihak yang bersangkutan. Ketika ada orang yang kalian tangkap melakukan undercutting, kalau dia noreng sampai Ronin, kalian akan mendapatkan reward 1.650. Samurai sampai Shogun 19,8 juta. Daimyo sampai Bushido 198 juta. Teman-teman, nangkepnya yang benar teman-teman. Nangkepnya itu bukan sekedar nangkep terus kalian punya nih misalnya link Tokped ada orang UCP, kalian kasih lihat ke kantor, bukan kayak gitu. Tangkepnya itu benar-benar dia jelas terlihat menjual di bawah harga. Simpelnya seperti itu ya teman-teman. Soalnya waktu itu saya pernah lihat Paniko marah-marah gara-gara yang nangkepnya itu cuma kayak ngasih linknya doang. Oke, jadi di sini saya memperjelas aja teman-teman. Oke, next. Ini Perhimpunan Advokat Indonesia. Ini Pak TB Hasanuddin Nasution, mungkin beliau yang membantu AFC dalam melakukan pemberantasan undercutting ya. Ini juga bukti-buktinya di mana AFC bekerja sama dengan Pak Polisi dalam melakukan pencarian-pencarian undercutting. Oke, jadi paling gitu aja teman-teman. Yang bisa saya sampaikan yang terakhir, undercutting merupakan tanggung jawab kita bersama hingga 3 level ke bawah direct sponsor. Intinya ini ada yang chat saya, banyak yang bilang masih banyak yang melakukan undercutting dan segala macamnya. Teman-teman, satu yang bisa saya kasih tahu, nggak ada perusahaan multi level di mana nggak ada orang nakalnya, teman-teman. Tugas kita adalah membantu perusahaan untuk menangkap orang tersebut. Perusahaan juga melakukan yang terbaik, teman-teman. Kalau teman-teman udah sering lihat perusahaan sering melakukan suspend, itu gunanya buat apa? Itu gunanya untuk menangkap orang-orang supaya jerah, teman-teman. Oke? Perusahaan lakukan yang terbaik, kita juga ayo teman-teman kita berangkul tangan menangkap orang yang undercutting, kita laporkan orang yang undercutting supaya nggak ada yang undercutting di sini, teman-teman. Perusahaan pasti juga udah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan marketplace, teman-teman. Oke, teman-teman percaya aja sama AFC. AFC nggak pernah tidur. Dari pengiriman produk dari Jepang yang terhambat juga AFC nggak pernah tidur, teman-teman. Jadi jangan pusing masalah orang undercutting. AFC juga pasti menangani ini. Oke, terima kasih semuanya. Aku balikin ke Koangga ya. Oke, Koangga ya. oke. Ini, halo teman-teman, selamat malam. Ini saya Niko ya teman-teman. Jadi saya mau membahas soal undercutting. Jadi gini teman-teman, saya ambil contoh analoginya ya. Jadi saya nggak pernah bela diri teman-teman. Saya cuma mau ceritain kondisinya biar semua teman-teman bisa paham. Contoh, ini suara saya kedengeran ya?
Kedengeran ya suara saya? Oh Dengeran, ya, Pak. oke. Saya selalu hadir di Zoom baik pakai nama aneh-aneh atau nama ini. Soalnya nih anak-anak muda ini, Andreas, Reza baru kemarin di rumah saya. Jadi saya ikut nemenin mereka dari mereka masuk sampai mereka bisa sampai kayak begini ya. Mengenai menjawab undercutting teman-teman, saya punya analogi gini. Jadi biar teman-teman semua paham dulu ya. Kita sebagai perusahaan yang taat hukum, ngikutin aturan kode etik juga, setiap mau login Anda udah dikasih tahu tuh bahwa nggak boleh dijual di marketplace. Itu langkah-langkah yang perusahaan lakukan. Tapi seperti tadi baca chat, oh masih banyak nih gini. Jadi gini teman-teman, saya mau analogin gini. Dalam satu bulan ada kurang lebih 50.000 member yang masuk teman-teman. Jadi teman-teman kira-kira sikapi dulu ya. Jadi ada 50.000 member yang masuk setiap bulan di AFC. Member baru? Iya, member baru. Katakan teman-teman, 1% aja, nggak usah 10% ya. 1% aja ada orang-orang yang bandel atau orang-orang yang mungkin tidak diedukasi sama upline-nya. Jadi 1% itu kira-kira ada 500 orang teman-teman. Nah itu saya contohin teman-teman gitu ya. Jadi 50.000, 10%-nya 5.000, 1%-nya 500 orang. Katakan ada 1% aja yang bandel, yang punya niat buruk, yang belum diedukasi, lalu dia buka toko online. Bisa nggak? Saya mau tanya ke teman-teman gitu dulu. Jadi biar kita satu irama ya. Jadi saya bukan membela diri, tapi saya mau jelasin situasinya. Bisa ya? Jadi 1% 500 orang, dia bikin toko online. Bisa nggak? Bisa. Tapi saya berani jamin, tidak ada angka. Jadi gini, kalau 1 bulan ada 500 orang, 2 bulan ada 1.000 orang, ya 4 bulan ada 2.000 orang, artinya saya punya 2.000 toko dong, dalam 4 bulan. Kenyataannya nggak ada. Kenapa saya berani jamin gini? Karena saya memantau langsung bagaimana saya penghapusan link, bagaimana Anda boleh lihat link-link yang dulu, katakan Anda ketemu nih link undercutting ya. Cara ceknya gini teman-teman, jangan lihat kalau selalu ada, pasti dong. Cara ceknya gini, Anda ambil link yang undercutting itu, lalu 5 hari kemudian Anda coba klik lagi. Nah itu caranya gitu, buat buktiin bahwa perusahaan ini bekerja atau tidak. Saya nggak bisa jamin, saya nggak akan bisa bilang, tidak akan ada, nggak bisa saya. Tapi kalau saya bilang, saya di belakang itu semua tim saya bekerja keras, kupas tuntas, cari satu-satu akarnya, laporin ke polisi, itu saya bisa jamin. Tapi kalau bikin sama sekali nggak ada, nggak bisa. Karena hari ini juga Anda bisa bikin. Tapi percaya atau enggak, mungkin 2 bulan atau 3 bulan saya pasti dapetin Anda. Itu yang saya bisa jamin. Kalau itu saya bisa jamin. Tapi kalau ada hari ini, tangkap orangnya hari ini, langsung tahu hari ini, saya nyerah. Tapi teman-teman sepengetahuan saya, kami adalah perusahaan yang sangat-sangat komit untuk suspend orang. Anda bisa cari di MLM manapun, jarang banget orang suspend orang. Kenapa? Karena mensuspend orang adalah kehilangan omset sebuah perusahaan. Karena pelaku undercutting itu tetap beli barang kan normal. Dia kan cuma kurangin bonus dia. Bodohnya itu yang saya paling jengkel. Kenapa? Maksudnya kalau mereka dengan harga normal aja dia bisa laku, kenapa dia harus harga nggak normal? Anda jengkel, saya juga jengkel teman-teman. Tapi kalau jujur, kalau ditanya saya bisa nggak bikin sama sekali nggak ada, saya nggak bisa. Tapi bisa nggak company ini tetap jaga? Bisa nggak company ini tetap serius? Saya bisa teman-teman. Buktinya kami semakin besar apapun, itu nggak kayak banjir di pasar kok. Gitu loh, itu yang saya mau jujur-jujuran aja sama member saya. Bahwa saya bisa buktiin kerjaan saya. Saya janji suatu hari kita akan bikin Zoom tentang bagaimana tanggung jawab perusahaan memberantas undercutting. Jadi khusus Zoom itu bahas tentang langkah-langkah apa sih yang kita bikin, berapa sih setiap hari link, gitu. Saya bisa kasih 1 tahun saya kerja, setiap hari bagaimana kami lapor ke Tokopedia dan kita hubungi polisi kita untuk bikin pelaporan. Saya bisa itu bikin.
Saya akan janji bikin Zoom untuk khusus bahas ini aja. Itu saya bisa, karena kami kerja. Gitu teman-teman. Tapi gini, kan kita harus perlu solusi kedua. Makanya saya pernah bahas di NDO. Kalau harap sama sekali di marketplace nggak ada, nggak mungkin teman-teman. Karena bukan MLM aja. Apa aja ada kok di sana. Anda mau beli motor langsung di dealer Honda, mau beli motor di Topet, tetap aja ada yang lebih murah. Tapi kan Anda nggak nanya kan ke dealer, kenapa dia lebih murah, saya beli aja di sana, kan gitu ya. Cuma gini, pentingnya teman-teman dalam menyikapi undercutting ini, Anda harus tawarkan solusinya. Apa sih solusinya? Anda boleh catat nih. Jadi ini presenter-presenternya juga dengar besok-besok kalau ada yang nanya dia bisa jawab. Katakan gini, dia jual 1,450. Oke? Nah, teman-teman tahu, itu semua berasal dari mana teman-teman harus tahu. Dari mana asalnya? Contoh kalau saya diamond, saya sponsor 2 box, maka saya dapat 550.000. Betul nggak? Betul ya teman-teman ya? 550.000 untuk 2 box, kalau saya bagi 2, maka saya udah dapat diskon 1 box 275.000. Kalau dia beli 1,4, saya udah diskon 1,650 kurang 2, dikurangin 275, tentunya 1,4 juga dong. Betul ya? Itu kalau nggak ada pairing. Kalau ada kaki gajah pairing, dia jual 2 box langsung pairing, dapat 575 plus 300.000. Jadi dia udah dapat diskon 875, bagi 2 400.000. Maka box ini harganya cuma 1,2. Makanya teman-teman harus jelasin. Di sana memang murah, tapi Anda nggak dapat apa-apa. Dan percaya nggak kalau beli sama kita yang member resmi, jauh lebih murah. Tapi syaratnya beli harga normal dulu di awal. Kenapa? Karena itu jual 1,4 masih mahal. Anda bisa dapetin 1,2 dengan membership. Kalau di sana dia beli putus sekali. Kalau nggak cocok, udah deh selamat. Coba kalau dia cocok. Dia akan beli 1,4 terus-terusan. Sedangkan di kita, satu dapat barang lebih murah. Kedua kalau cocok, nilai bisnis yang dia investasi ke kita 20 juta ini bisa jadi 100 juta per bulan. Atau bahkan kalau dia benar-benar cocok dan bisa jalanin bisnis ini, dia bisa 1 M per bulan. Sekarang dia pilih mana? Dia bisa dapat Dubai, bisa dapat Rusia, bisa dapat Anwareng 3,5 M. Bahkan di sini kalau nggak bisa, kita pun tim bisa ajarin mereka. Kalian nggak sendiri, kalau gabung sama saya bisa ajarin gimana modal kalian balik. Saya bisa ajarin bagaimana kita bisnis sama-sama, kita jadi partner. Nah, teman-teman harus jual itunya. Maka besok teman-teman percaya sama saya, kalau saya member ke Anda, saya jual barang ini 2 juta pun, Anda jual 1,2. Kalau saya bisa utarain kenapa dia bisa harus belinya sama saya, maka lakulah saya. Itu loh teman-teman bisnis ini. Gitu. Tapi kalau, lu mahal jual 1,650, di sana kasihnya 1,5. Kalahlah saya. Pasti. Nah, itu saya ada sedikit aja ya, karena saya tahu bagaimanapun Anda sebel, sama kayak saya sebel. Anda jengkel, sama kayak saya jengkel teman-teman. Makanya undercutting ini teman-teman, kalau online percayalah kami kerja. Kalau nggak percaya, ambil satu link, taruh di WhatsApp Anda, 5 hari klik lagi tuh link. Itu satu ya. Nomor 2, yang offline yang saya takutin malah. Jadi cara kerja offline ini gimana? Jadi teman-teman harus tahu, member ini adalah kalian-kalian, bukan kami. Jadi kalau ada orang yang Anda tahu, contoh saya nawarin Andre, prospek. Dia bilang, aduh mahal loh, gue ditawarinnya 1,5. Nah kita juga harus kooperatif. Oh iya, sama siapa? Gue juga mau beli dong. Mana nomor rekeningnya? Nah, itu yang kami perlukan di perusahaan ini. Anda lapor ke kami pakai data itu, nomor handphone, nama rekeningnya, atau nomor rekeningnya. Itu yang bantu kami bisa kerja. Kami bisa tracing dengan mudah, kami bisa bikin laporan dengan mudah, kami bisa cari datanya teman-teman. Itu yang kami perlukan. Tapi kalau saya tawarin Andre, terus dia bilang, lu mahal 1,5, udah langsung saya ngadu ke Niko. Pak Niko, aduh banyak nih di kota saya 1,5. Oh ya, mana datanya Bu? Yang katanya aja. Ya, coba teman-teman kalau di saya kan, saya kan bukan Mbah Wijan, saya bukan Mbak Marijan, saya bukan orang-orang pinter yang
bisa mengetahui kira-kira gitu loh. Nah, bantu kami siapin data itu, pura-pura beli aja, pasti Anda dapat datanya karena Anda pembeli. Atau bahkan saya rela keluarin duit. Tadi saya udah bilang ya, AFC berkomitmen sampai keluarin 198 juta. 19 juta itu cash tuh. Kalau bisa, kalau susah sangat licin, Anda daftar deh beneran. Kan Anda keluarin duit, daftar. Makanya kami kasih duit. Itulah sistem reward itu di mana dikasih ketika Anda memang effort. Ngeluarin duit, ya kan? Kalau Anda nggak ngeluarin apa-apa, terus daftar, udah tuh laporin, udah tuh, Pak, mana rewardnya? Kita juga berat teman-teman ya, karena kan ini bukan panti sosial. Besok nggak ada yang jadi member, berburu semua. Kami butuh Anda ngeluarin effort. Makanya kalau kalian bisa buktiin, kan kalau Anda daftar pasti terbukti dong bahwa sponsornya siapa. Anda udah resmi. Jadi kalau Anda bisa buktiin itu, maka kami keluarin lah reward yang Anda harus dapat. Ternyata dia Daimyo Bushido, saya kasih 198 juta. Bahkan kami lagi develop kalau bisa titik yang Anda laporin itu, yang Anda bisa buktikan itu titiknya itu buat kalian. Bahkan kami lagi pikirin ke arah sana. Kenapa? Karena teman-teman harus tahu pelaku undercutting itu member, bukan perusahaan teman-teman. Hanya kita-kita semua lah yang bisa jaga juga. Kita yang bisa edukasi. Gimana sih salah satu jaganya? Contoh saya upline-nya Andreas ya sama Reza. Saya lihat, loh mereka kayaknya nggak aktif sosial media, nggak aktif prospek juga. Tapi kok tiap hari omsetnya masukin 1 diamond. Oh nggak bener nih. Nah, kita lah sendiri tahu. Jangan kita tuduh-tuduh orang, kadang di bawah kita sendiri yang ngaco. Nah itulah teman-teman, kenapa kita pentingnya kita jaga sama-sama. Perusahaan nggak akan bisa jaga. Mana bisa polisi jaga semua tidak ada yang jual narkoba. Nggak bisa, tapi kalau seluruh masyarakat jaga, aktif, pasti ketangkep. Karena orang-orang ini di sekeliling kita kok teman-teman. Teman-teman harus tahu, pelaku ini adalah orang-orang kita sendiri, maksudnya member kita sendiri. Bahkan kadang kita yang tahu. Contoh, saya udah tahu nih, dia pemain MLM yang suka jualan undercutting. Saya prospek dia, closingin dia. Itu kadang terjadi, harus diakuin. Apakah saya jengkel? Saya sangat jengkel. Saya sangat sedih. Itu yang kami perangin setiap hari. Tapi teman-teman, perusahaan ini nggak bisa perangin kalau kalian nggak ikut. Itu yang teman-teman harus tahu. Teman-teman harus tahu perusahaan ini suspend orang, kami kehilangan omset, maka terjadilah itu. Itu yang saya bilang. Maka kami ikhlaskan itu asal member yang setia sama kami, yang jalanin perusahaan ini dengan baik, dengan benar, selamat. Gitu loh. Kenapa teman-teman? Ini bukan ngomongin Bushido aja. Ini ada ngomongin tukang rujak, tukang taksi, tukang kerupuk, yang baru jalanin bisnis ini. Yang baru semangat mau sukses gitu loh. Pelaku-pelaku ini hancurin mimpinya. Itu yang saya juga sedih. Saya sangat jengkel. Kenapa? Karena saya mau kasih tahu ya, mungkin ada penjual undercutting hari ini denger ya. Saya mau kasih tahu, dosa Anda gede banget. Dosa Anda benar-benar gede. Kenapa? Karena Anda nggak kepikir untung 100.000 atau 200.000 atau untuk dapat tiket, itu menghancurkan ratusan atau ribuan orang yang bekerja keras di bisnis ini. Saya mau kasih tahu kalian dosa banget lakuin ini. Gitu loh. Mungkin Anda nggak kepikir dosanya. Saya mau kasih tahu kalau Anda nggak tahu. Itu sangat dosa. Karena ada orang kerja keras dengan jujur. Dia tinggalin pekerjaan dia. Keluarganya lagi sulit. Dia berharap sama bisnis ini hancur sama orang model yang demi 100-200 ribu. Kurang ajar nggak? Jadi saya mau kasih tahu teman-teman, kita semua yang harus membahu-membahu. Kita semua yang harus saling peka. Jangan-jangan yang terjadi di bawah kita. Jangan-jangan Anda yang ngomong hari ini, ternyata di bawah Anda. Itu yang saya mau kasih tahu. Kita semua harus peka dong. Jangan mau pairing-pairingnya aja. Jangan mau BV-nya aja. Kaki lemah lagi jalan nih. Jangan itu-itunya. Kalian harus tahu model bisnis ini adalah ada ratusan ribu orang bergantung di sini. Please, saya keluarkan apapun teman-teman buat Anda. Asal kita bisa sama-sama jaga ini. Perusahaan udah lakukan yang terbaik. Kami komit suspend orang tanpa pandang bulu.
Saya yakin downline-nya, upline-nya Andreas nih ada kubing omnya, saya udah suspend downline-nya 150 titik, ada kali lebih. Downline Reza juga ada. Tanya Reza. Saya sikat juga. Saya nggak pandang bulu sikat siapa aja. Bahkan ada presenter LOP yang dulu anak muda, undercutting, saya suspend, saya tendang juga. Saya nggak peduli. Tapi yang saya minta teman-teman, boleh nggak kalau kita juga sama-sama ngawasin. Kalau ada omset-omset yang nggak jelas, jangan karena happy omsetnya, lihat dulu. Ini ngapain nih orang bisa komit satu diamond, satu. Pasti ada yang aneh dong. Disitulah kita sama-sama peka. Dari situlah, kalau kita semua hari ini bersatu, lihat masing-masing, pasti ketangkep. Undercutting itu kalau scoop-scoop kecil aja nggak ketahuan. Kalau udah gede mana bisa stopin mulut semua orang kan? Bener nggak? Kalau udah gede, Anda mau ngumpet sampai mana? Maka saya bilang, sepandai-pandainya tupai loncat, Anda pasti ketangkep sama saya. 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, pasti ketangkep karena kami kerja. Saya bisa berani presentasi Zoom khusus untuk buktiin setiap hari saya kerja. Setiap hari saya post. Untuk Tokopedia, Shopee, Somasi, dia kasih bukti turunnya, polisi saya, surat polisi, nyuratin mereka dan mereka dipanggil, saya bisa berani karena saya kerja. Gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan kalian udah denger presentasi yang baru, saya nanti share kalau udah final. Hari ini saya masih finalin dikit. Hari ini Reza sama Andres bantuin saya presentasi AFC karena mereka harus bawain materi yang baru dari saya. Nanti saya update ke teman-teman ya. Hari Sabtu ini mudah-mudahan kalau oke, dokter skip dulu presentasi baru lagi karena marketing plan-nya saya udah ubah lagi. Penjelasannya lebih simpel, mudah-mudahan teman-teman Sabtu bisa bergabung karena dari Sabtulah semua mulai hari ini slide akan berubah. Gitu ya teman-teman ya, mohon maaf saya agak lama mungkin atau apa. Saya mau bilang terima kasih buat teman-teman yang selalu datang di Zoom, selalu mau belajar, selalu saling support. Itulah AFC teman-teman. Perusahaan ini bukan aja soal jualan produk atau berbisnis dapat duit-duitan. Perusahaan ini ada mau jadi wadah transformasi teman-teman. Saya jujur nggak peduli ada berapa Bushido saya lebih peduli ada berapa orang yang berubah hidupnya di sini. Baik kesehatannya, baik income-nya. Perusahaan ini is not about Bushido-Bushidoan, tapi diciptain dari saya happy ketika anak-anak muda ini yang dulu yang mungkin pikirannya cuma karyawan atau apa, bisa beli rumah. Andrea sudah beli rumah. Reza Andika udah beli rumah. Itu yang saya lebih happy, di mana mereka investasiin uangnya dengan baik. Mereka bisa dapat sesuatu di masa pandemi ini. Karena nggak semua kesempatan itu datang ke orang. Karena teman-teman di AFC ini adalah Anda dipilih untuk ada di sini. Bukan Anda yang memilih. Ada jalan Tuhan yang bikin Anda datang ke sini. Itu yang kita semua harus percaya teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan dengan presentasi yang mereka lakuin anak-anak muda ini saya datang karena saya bangga banget sama mereka. 23-24 tahun bisa kayak begini. Saya mudah-mudahan mereka bisa lebih hebat lagi ke depannya. Dan kalian juga teman-teman, saat kalian udah siap bawain materi, Anda hubungi saya. Itu WA saya share. Anda bisa hubungi saya di WA, di Instagram. Pak, saya udah siap bawa materi, saya mau presentasi. Gitu ya teman-teman ya. Oke deh teman-teman, saya mau terima kasih buat Reza, Andreas, buat teman-teman yang semua datang. Mudah-mudahan Zoom ini kalian dapat sesuatu yang baru. Dan kita akan maju terus teman-teman, karena AFC di Indonesia baru 2 tahun. Dan kita akan datang lebih besar lagi. Oke teman-teman, see you di panggung kesuksesan. Dadah. Oke, kalau gitu udah selesai, dari Pak Niko juga udah. Kalau gitu mungkin ada yang mau diinin, udah tutup aja ya. Bro Reza sama Bro Andre. Oke, thank you semuanya udah hadir hari ini. Good night, dadah.